Mertua teriak fitnah begini di acara ulang tahun anakku. Untuk apa dirayakan seperti ini? Kamu itu cuma anak haram. Rupanya ia benci anakku karena aku dari keluarga miskin. Halo Bunda, semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa like, komen dan subscribe channel ini ya. Selamat menonton. Hari itu, matahari bersinar dengan murah hati, menyinari setiap sudut rumah sederhana kami yang telah kuhias dengan penuh cinta. Balon-balon berwarna merah, biru, dan kuning berlarian di langit-langit ruang tamu, diikat dengan pita yang meliuk-liuk ditiup angin dari jendela. Di tengah ruangan, berdiri megah kue ulang tahun bertema mobil polisi dengan lilin angka 5 yang belum menyala, memancarkan kebanggaan kecil di hatiku. Akhirnya, setelah berbulan-bulan menabung dengan hati-hati, menyisihkan uang belanja sedikit demi sedikit, kami bisa juga mewujudkan impian kecil Wildan. Bunda, lihat, balonnya aku yang tempelin, seru Wildan, bocah berusia 5 tahun dengan mata berbinar yang mewarisi sepenuhnya sorot mata ayahnya. Dia menarik-narik ujung bajuku, wajahnya bersinar dengan kegembiraan yang tak terbendung. Wah, hebat sekali Wildan. Jadi tambah cantik, deh, pestanya, kataku sambil merangkulnya erat, mencium aroma sampo bayi yang masih melekat di rambutnya yang ikal. Dadaku dipenuhi rasa syukur yang meluap-luap. Ini adalah momen yang kunantikan. Hari di mana tawa anakku akan menjadi musik paling indah. Tamu-tamu kecil mulai berdatangan, mengisi ruangan dengan celoteh riang dan tawa ceria. Suasana semakin meriah ketika Mas Guntur, suamiku, ikut serta memimpin permainan-permainan kecil. Aku berdiri di dekat meja makan, menata ulang snack-snack dan memastikan semuanya cukup untuk semua anak. Senyum tak pernah lepas dari bibirku. Tiba-tiba, seperti awan gelap yang menutupi matahari, suasana berubah seketika saat Bu Wati, mertuaku, muncul di pintu. Ia mengenakan kebaya sutra berwarna marun dengan perhiasan mutiara yang berkilauan, kontras sekali dengan kaos oblong dan celana jeans yang kami kenakan. Tatapannya yang tajam langsung menyapu seluruh ruangan, seolah-olah sedang menghitung dan menilai setiap dekorasi sederhana yang kami punya. Guntur, sapanya dingin, mengangguk singkat pada anaknya sendiri sebelum matanya kembali berpindah-pindah, meneliti. Silakan masuk, Bu, sambutku, berusaha ramah meski jantung berdebar tidak karuan. Wildan sangat senang nenek datang. Wildan, yang polos, segera berlari mendekat. Nenek lihat kue Wildan? Ada mobil polisinya. Bu Wati hanya melirik sekilas ke arah kue itu. Iya, bagus, katanya singkat, hampir tidak bersuara, sambil menepuk punggung Wildan dengan cepat dan tidak antusias sebelum berjalan menuju sofa dan duduk dengan anggun. Dia tidak bergabung dengan lingkaran orang tua lainnya, tetap terpisah, menciptakan pulau kesendirian yang terasa dingin di tengah keramaian. Aku mencoba mengabaikan ketidaknyamanan itu dan melanjutkan acara. Puncaknya adalah saat meniup lilin. Wildan berdiri di depan kuenya dengan wajah penuh sukacita, dikelilingi oleh teman-temannya yang menyanyikan lagu Selamat Ulang Tahun, dengan suara sumbang namun penuh semangat. Momen itu terasa sempurna. Sampai saat Wildan dengan gembira mulai merobek bungkus kado pertamanya, Bu Wati tiba-tiba berdiri. Suaranya, yang keras dan penuh cela, memotong tawa riang anak-anak bagaikan pisau. Guntur, Lia, hardiknya, membuat semua orang tercekat. Untuk apa dirayakan seperti ini? Berlebihan. Buang-buang uang saja. Anak umur segini mana ngerti apa-apa. Ruang tamu yang riuh menjadi senyap seketika. Semua mata, baik orang tua maupun anak-anak, tertuju padanya. Aku membeku, piring kertas berisi potongan kue di tanganku hampir terjatuh. Rasanya seperti ditampar di depan umum. Mas Guntur, yang wajahnya memerah karena campuran malu dan marah, mencoba menenangkan. Ibu, tolong. Ini acara Wildan. Biarkan dia menikmati harinya. Namun, bukannya mereda, kata-kata Guntur justru seperti menuangkan bensin ke bara. Wajah Bu Wati semakin merah, nafasnya memburu. Dia menunjuk langsung ke arah Wildan yang kini berdiri kaku, memeluk erat mainan mobil barunya. Wajah kecilnya mulai menunjukkan ketakutan. Menikmati hari? Memanjakan dia hanya akan membuatnya manja, teriaknya,
Suaranya semakin tinggi. Kamu itu, Guntur, selalu menuruti segala kemauan istrimu. Tidak punya pendirian. Anak itu. Dia berhenti sejenak, menarik nafas dalam, dan kemudian, dengan kekejaman yang tak terkatakan, melemparkan bom yang menghancurkan segalanya. Untuk apa kau pedulikan dia secara berlebihan, Guntur? Dia kan cuman anak haram. Dunia seakan berhenti berputar. Ah, anak haram, desisku, suaraku serak, hampir tidak terdengar. Air mata langsung membanjiri mataku, mengaburkan pandanganku terhadap Wildan yang kini wajahnya berkerut menahan tangis. Ibu, saya hamil setelah menikah dengan Mas Guntur. Semua orang tahu. Dokter, keluarga, semua bisa menjadi saksi. Wildan tidak bisa menahan lagi. Dia melompat ke pelukan Guntur dan menangis histeris. Papa, apa itu anak haram? Aku anak haram, Papa. Guntur memeluk anaknya erat-erat, wajahnya yang biasanya kalem kini memancarkan amarah yang membara. Tidak, sayang. Kamu bukan. Kamu adalah anak papa dan bunda yang sah. Dia menatap ibunya dengan tatapan yang tak pernah kulihat sebelumnya. Tatapan penuh kekecewaan dan ketegasan. Bu Wati hanya mendengus. Pandangannya penuh kebencian yang tak lagi disembunyikan. Hamil setelah menikah? Itu hanya kedok kalian berdua untuk menutupi aib. Teriaknya, kini tanpa tedeng aling-aling. Keluargamu miskin, Lia. Kau dan orang tuamu hanya mengincar harta keluarga kami. Kau pikir aku tidak tahu? Kau dan anakmu hanya beban bagi Guntur. Dia seharusnya menikah dengan wanita yang sederajat, bukan dengan pelacur yang menyamar seperti kamu. Kali ini, tangisku berhenti. Ada sesuatu yang mengeras di dalam hatiku. Dengan suara bergetar namun berusaha tegas, aku melangkah maju, menghadapinya langsung. Ibu, kataku, suaraku lebih stabil dari yang kukira. Hormat saya pada ibu sebagai mertua. Tapi ibu tidak boleh, tidak berhak, berkata seperti itu pada Wildan. Dia adalah anak sah saya dan Mas Guntur, buah cinta kami yang direstui Tuhan dan hukum. Kefakiran keluarga saya tidak membuat saya atau anak saya lebih rendah, dan tidak memberi ibu hak untuk menghina kami. Kami bekerja keras, dengan cara yang halal, untuk semua yang kami punya, termasuk pesta sederhana ini. Dan ibu tidak berhak merampas kebahagiaan seorang anak kecil yang tak berdosa hanya karena kebencian dan prasangka buruk ibu pada saya. Guntur segera melangkah maju, tubuhnya kokoh menghalangi aku dan Wildan yang masih terisak dari ibunya. Suaranya, untuk pertama kalinya, keras, datar, dan penuh wibawa saat berbicara pada ibunya sendiri. Ibu, pulang. Sekarang. Ini bukan rumah ibu, dan ini bukan acara ibu. Bu Wati terkesiap, matanya membelalak. Guntur, kau berani mengusir ibumu sendiri? Tidak ada lagi yang perlu ibu katakan, potong Guntur dengan tegas. Kata-kata ibu tadi tidak hanya menghancurkan hati Lia dan menakuti cucu ibu sendiri, tapi juga menyakiti saya sebagai suami dan ayah. Wildan adalah anak kandung saya. Titik. Jika ibu tidak bisa menghormati istri dan cucu ibu sendiri, maka ibu tidak perlu datang ke rumah kami lagi sampai ibu bisa belajar menghormati kami. Bu Wati tampak terpukul berat. Mulutnya terbuka dan tertutup. Wajahnya merupakan campuran aduk antara rasa malu, marah, dan keterkejutan. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dengan wajah yang pucat dan gerakan kaku, ia mengambil tas mewahnya dan berjalan keluar rumah, meninggalkan kehancuran yang ia ciptakan. Pesta pun bubar dengan suasana yang berat dan canggung. Para orang tua bergegas membawa pulang anak-anak mereka dengan senyum simpati dan pandangan iba. Setelah pintu terakhir tertutup, aku terduduk lemas di lantai, tidak lagi mampu menahan isak tangis yang mengguncang jiwa. Lukisan kebahagiaan sempurna yang kugambar dengan susah payah pagi tadi, kini hancur berkeping-keping oleh kata-kata beracun dari seorang wanita yang seharusnya menyayangi kami. Sunyi yang menyelimuti rumah kami terasa begitu pekat, jauh berbeda dengan keriangan yang memenuhi ruang tamu hanya beberapa jam sebelumnya. Balon-balon warna-warni yang tadi gagah berjuntai, kini terlihat seperti simbol-simbol kesedihan yang mengambang tak tentu arah. Sisa-sisa kue ulang tahun dan bungkus kado yang berserakan di lantai bagaikan saksi bisu dari pesta yang berakhir dengan luka. Aku membereskan perlahan-lahan,
Setiap langkahku terasa berat bagai mengangkut beban yang tak terlihat. Tanganku masih gemetar, dan rasa malu serta kemarahan masih bergolak di dalam dadaku. Dari kamar Wildan, terdengar suara isak tangis yang terseduh-seduh. Aku segera meninggalkan segala yang sedang kukerjakan dan bergegas menghampirinya. Kulihat Mas Guntur sudah ada di sana, duduk di tepi ranjang, membelai punggung kecil anak kami yang seluruh tubuhnya gemetar. Aku nggak mau disebut anak haram lagi, Papa, rintih Wildan, suaranya parau dan penuh ketakutan. Apa itu artinya aku jahat? Perih. Sungguh perih yang tak terkira mendengar pertanyaan polos itu keluar dari mulut bocah berusia 5 tahun. Aku duduk di sisi lain ranjang, mengambil tangan mungilnya yang dingin. Wildan, sayang, dengarkan Bunda, kataku, berusaha menahan getar di suaraku. Kamu bukan anak jahat. Kamu anak yang baik, pintar, dan pemberani. Kata-kata, anak haram, itu adalah kata-kata buruk yang sama sekali tidak benar. Nenek sedang sangat marah dan mengatakan hal yang tidak baik. Wildan mengusap air matanya dengan punggung tangan. Tapi kenapa nenek benci sama aku? Apa karena aku nakal? Mas Guntur menarik napas dalam, wajahnya berkerut menahan emosi. Bukan, nak, nenek tidak membenci kamu. Nenek sedang punya banyak masalah di pikirannya. Itu sama sekali bukan salahmu. Kamu adalah anak terhebat yang pernah Papa dan Bunda miliki. Tapi dia bilang aku cuma beban, bisik Wildan lagi, dan kata itu seperti pisau yang kembali menancap di hati kami. Kamu bukan beban, Wildan, sanggahku, memeluknya erat. Kamu adalah anugerah terindah dalam hidup kami. Kamu adalah alasan Bunda dan Papa berusaha lebih keras setiap hari. Lihat kamarmu ini, penuh dengan mainan dan buku. Itu semua karena kami mencintaimu lebih dari apapun di dunia ini. Dia mendekatkan kepalanya ke bahuku, dan untuk beberapa saat, hanya terdengar suara tangisnya yang perlahan mereda. Aku menatap Guntur di seberang ranjang. Matanya yang biasanya penuh ketenangan, kini dipenuhi oleh badai kemarahan dan rasa bersalah. Setelah Wildan akhirnya tertidur karena kelelahan menangis, kami berjalan keluar kamarnya dengan hati-hati. Aku membereskan sisa-sisa berantakan di ruang tamu, sementara Guntur diam-diam mengumpulkan balon-balon dan melepaskannya satu persatu. Aku tidak akan membiarkan ini terjadi lagi, Lia, ucap Guntur tiba-tiba, suaranya rendah namun penuh keyakinan. Dia berdiri di dekat jendela, menatap kegelapan di luar. Aku sudah terlalu lama memejamkan mata terhadap sikap ibu. Aku pikir dia hanya perlu waktu untuk menerimamu. Tapi ternyata, kebenciannya sudah sedalam ini. Aku meletakkan piring kotor yang kubawa ke wastafel. Dia tidak hanya membenciku, Guntur. Dia membenci keberadaan Wildan. Bagaimana bisa seorang nenek mengatakan hal seperti itu pada cucunya sendiri? Suaraku pecah di akhir kalimat. Ini sudah melampaui batas. Ini tentang harga diri anak kami. Guntur berbalik, dan kulihat ada kilatan air mata di matanya. Aku tahu. Aku mendengar dia, Lia. Aku mendengar bagaimana dia merendahkanmu, menyebut keluargamu, dan menolak anak kandungku sendiri. Dia menggeleng, mengepalkan tangannya. Aku sudah meneleponnya tadi. Aku bilang, dia harus meminta maaf padamu dan Wildan. Kalau tidak apa, Mas? Tanyaku lembut, meski hatiku berdebar kencang. Kalau tidak, hubungan kita sebagai ibu dan anak akan aku pertimbangkan kembali, jawabnya dengan tegas. Aku tidak bisa terus membiarkan orang yang meracuni kehidupan keluarga kecil kita, sekalipun itu adalah darah dagingku sendiri. Aku mendekatinya, meraih tangannya yang mengepal. Aku menghargai itu, Guntur. Tapi, aku tidak ingin kau menyesal nantinya. Dia adalah ibumu. Dan kamu adalah istriku, Lia. Istri yang setia dan kuat yang telah membangun rumah tangga ini bersamaku dari nol. Wildan adalah anak kita, masa depan kita. Pilihanku sudah jelas. Dia memandangku, matanya penuh tekad. Kita akan melalui ini bersama-sama. Aku janji. Malam itu, saat kami berbaring di tempat tidur, kegelapan terasa lebih menyesakan. Setiap kali aku memejamkan mata,
bayangan wajah Bu Wati yang penuh kebencian dan suara teriakannya yang menyakitkan kembali menghantuiku. Lalu, bayangan itu berganti dengan wajah Wildan yang ketakutan, pertanyaannya yang polos namun menusuk. Dia bilang kita beban. Guntur, bisikku di dalam kegelapan, suaraku bergetar. Dia pikir aku menjebakmu dengan kehamilan ini. Dia melihatku dan yang dia lihat hanyalah gadis miskin dari keluarga yang tidak punya apa-apa. Dia tidak pernah sekalipun melihat usahaku, cintaku padamu, atau pengorbananku untuk membangun semua ini bersamamu. Guntur mendekatkan tubuhnya, memelukku dari belakang. Aku tahu, sayang. Aku melihat semuanya. Dan aku tidak akan pernah membiarkan siapapun, termasuk ibuku sendiri, meremehkan segala sesuatu yang telah kita bangun. Nilai seseorang bukan ditentukan dari latar belakang keluarganya, tapi dari integritas dan kasih sayangnya. Dan kamu memiliki itu semua, Lia. Jangan pernah lupakan itu. Tangisku akhirnya meledak lagi, kali ini bukan karena sakit, tetapi karena rasa syukur memiliki suami yang memahami dan membelaku. Di balik luka yang ditinggalkan hari ini, ada satu hal yang menjadi jelas. Kami adalah satu tim. Dan apapun yang akan datang, kami akan menghadapinya bersama. Keluarga kami, dengan segala kekurangannya, akan tetap berdiri kokoh melindungi Wildan, melindungi cinta kami. Keesokan paginya, suasana rumah masih terasa berat. Wildan bangun dengan mata yang sedikit bengkak dan sikap yang lebih pendiam dari biasanya. Dia menolak sarapan favoritnya dan hanya duduk di sofa, memeluk erat boneka beruangnya. Aku dan Guntur saling pandang dengan hati sedih. Luka yang ditinggalkan oleh kata-kata Bu Wati ternyata lebih dalam dari yang kami kira. Setelah mengantar Wildan ke sekolah, dengan janji akan membelikan es krim sepulang nanti, kami kembali ke rumah yang terasa sunyi. Guntur membuatkan kami secangkir teh, lalu duduk di depanku dengan wajah serius. Lia, mulainya, suaranya berat. Aku merasa perlu menjelaskan tentang ibuku. Bukan untuk membela perbuatannya, tapi agar kamu mengerti dari mana semua ini berasal. Aku mengangguk pelan, menyiapkan mental untuk mendengar cerita yang kuyakini tidak akan menyenangkan. Kami dulu sangat miskin, Lia, ucap Guntur, matanya menerawang ke masa lalu. Setelah ayah meninggal karena kecelakaan kerja, ibu harus membesarkan aku sendirian. Dia bekerja sebagai pembantu rumah tangga di 3 tempat sekaligus, kadang juga mencuci pakaian untuk tetangga. Kami sering makan nasi dengan garam, atau tempe busuk yang diolah ulang. Aku menarik napas dalam. Guntur jarang sekali bercerita tentang masa lalunya yang sulit. Aku tidak tahu, Mas. Selama ini ibu terlihat begitu, elegan dan terhormat. Itu justru inti masalahnya, Lia. Guntur menghela napas. Ibu membenci masa lalunya sendiri. Dia malu dengan kemiskinan yang pernah dialaminya. Ketika aku mulai sukses, dia seperti mendapat kesempatan kedua. Dia ingin menghapus semua kenalan tentang kemiskinan itu, termasuk dengan cara mengubah status sosialnya melalui pernikahanku. Dia memandangku langsung ke mataku. Dia punya daftar calon untukku, Lia. Anak direktur perusahaan tempat aku bekerja, anak pengusaha properti, bahkan anak pejabat. Dia sudah merencanakan semuanya. Aku mengacaukan rencananya. Bisikku mulai memahami. Tidak, sayang. Guntur menggenggam tanganku. Kamu menyelamatkanku dari rencana hidup yang dibuat orang lain. Ketika aku membawamu pulang dan memperkenalkanmu sebagai tunanganku, reaksinya jauh lebih buruk dari yang kubayangkan. Aku masih ingat, kataku dengan getir. Dia menyuruhku duduk di kursi tamu, lalu memeriksa aku dari ujung kepala sampai ujung kaki seperti sedang menilai barang. Keluargamu kerja apa? Kamu lulusan mana? Apa bisa masak untuk suami? Pertanyaannya membuatku merasa seperti sedang diinterogasi. Dan setelah kamu pulang, lanjut Guntur dengan muka muram, dia marah besar padaku. Kamu mau menghancurkan masa depanmu sendiri, teriaknya. Dia cuma anak desa yang tidak akan membawa manfaat apa-apa untuk kariermu. Aku mencoba menjelaskan bahwa aku mencintaimu, tapi dia tidak mau mendengar. Aku selalu berpikir, mungkin jika aku lebih berusaha, lebih patuh, lebih baik. Suaraku tercekat. Tidak, Lia.
Guntur memotong dengan tegas. Ini bukan tentang kamu tidak cukup baik. Ini tentang ibu yang tidak pernah bisa menerima siapa dirinya dulu. Kehadiranmu, dengan latar belakang yang sederhana dan jujur, mengingatkannya pada masa lalu yang ingin dia kubur dalam-dalam. Tapi kenapa harus membenci Wildan? Dia cucunya sendiri. Karena bagi ibu, Wildan adalah bukti nyata bahwa rencananya gagal, jelas Guntur dengan sedih. Setiap kali dia melihat Wildan, dia melihat pernikahan kita. Setiap kali dia mendengar namanya, dia diingatkan bahwa anaknya memilih jalannya sendiri. Dan yang paling menyakitkan, Guntur berhenti sejenak. Dia mungkin melihat di Wildan semangat dan ketulusan yang mengingatkannya pada diri sendiri sebelum kehidupan mengeraskannya. Aku terdiam, mencerna semua yang diucapkan Guntur. Kemarahan dan rasa sakitku mulai bergeser menjadi sesuatu yang lebih kompleks. Sebuah pemahaman yang pahit tentang seorang wanita yang terperangkap dalam rasa malunya sendiri. Jadi, semua ini tentang kelas sosial? Tentang gengsi? Tanyaku, masih tidak percaya. Bagi ibu, itu segalanya, Lia. Dia berpikir dengan aku menikah dengan wanita kaya, status keluarga kami akan terangkat permanen. Dia tidak mengerti bahwa kebahagiaan tidak bisa dibeli dengan uang atau status. Tapi dia berhasil membesarkanmu sendirian dalam keterbatasan. Itu seharusnya menjadi kebanggaan, bukan aib. Dia melihatnya sebagai aib, Lia. Sebagai simbol kegagalan. Dia ingin aku memiliki kehidupan yang sempurna, menurut standarnya. Tanpa kekurangan finansial, tanpa perjuangan, tanpa rasa malu. Aku menggeleng-gelangkan kepala, merasa sedih sekaligus marah. Dia tidak mengerti. Ya, Mas, justru perjuangan itulah yang membuat kita kuat. Lihat kita sekarang. Kita punya rumah, punya mobil, bisa menyekolahkan Wildan dengan baik. Semua itu hasil kerja keras kita berdua, bukan pemberian siapa-siapa. Guntur tersenyum getir. Ibu tidak akan pernah mengakui itu. Baginya, kesuksesanku adalah murni karena bakat dan kerja kerasku, sementara kehadiranmu dan Wildan adalah beban yang menghalangiku untuk lebih sukses lagi. Percakapan kami terhenti ketika telepon Guntur berdering. Dari ekspresinya, aku tahu siapa yang menelepon. Dia mengangkatnya, dan tanpa mengatakan apa-apa, langsung menyuarakan niatnya. Ibu, aku tidak akan berdebat lagi. Kamu harus meminta maaf pada Lia dan Wildan. Secara terbuka dan tulus. Aku bisa mendengar suara Bu Wati yang melengking dari seberang telepon, meski tidak jelas kata-katanya. Tidak, Ibu, Guntur memotong dengan tegas. Ini bukan tentang gengsi atau siapa yang menang. Ini tentang menghormati istri dan anakku. Kamu menghina mereka di depan umum, dan kamu harus memperbaikinya. Suara Bu Wati semakin keras, dan kali ini aku bisa mendengar kata-katanya. Tidak akan pernah meminta maaf pada perempuan itu. Dia yang seharusnya bersyukur bisa menikah denganmu. Guntur menutup matanya sejenak, seperti mengumpulkan kesabaran. Kalau begitu, Ibu, jangan harap aku atau cucu Ibu akan mengunjungi Ibu lagi. Keputusan ada di tangan Ibu. Dia menutup telepon tanpa mendengar respons terakhir Bu Wati. Ruangan kembali sunyi, tapi kali ini sunyi itu terasa berbeda. Seperti sebuah babak baru yang tegas telah dimulai. Apakah kau tidak akan menyesal, Mas? Tanyaku pelan. Dia satu-satunya keluarga darah yang kau punya. Guntur memandangku, matanya penuh keyakinan. Keluarga bukan hanya tentang darah, Lia. Keluarga adalah tentang siapa yang mencintaimu, mendukungmu, dan menghormatimu. Dan itu ada di sini, denganmu dan Wildan. Aku mendekat dan memeluknya erat. Dalam pelukan itu, aku menyadari bahwa akar kebencian Bu Wati mungkin dalam dan kompleks, tapi akar cinta kami, aku, Guntur, dan Wildan, jauh lebih kuat. Dan kami akan membuktikannya, tidak dengan kebencian balasan, tapi dengan terus membangun kehidupan yang bahagia, tanpa perlu persetujuan siapapun. Hari-hari berikutnya terasa seperti berjalan di atas kaca. Setiap dering telepon membuat jantungku berdebar. Setiap ketukan di pintu membuat napasku tertahan. Wildan masih belum sepenuhnya pulih. Dia yang biasanya cerewet dan penuh tawa, kini lebih sering diam, terkadang terbangun di malam hari karena mimpi buruk.
Aku melihatnya memandangi telepon dengan harap-harap cemas, seolah masih menunggu kedatangan neneknya dengan permintaan maaf yang tak kunjung datang. Dia tidak akan menelepon, Lia, kata Guntur suatu sore, melihatku melirik ponsel untuk kesekian kalinya. Aku mengenal ibuku. Kebanggaan dan gengsinya lebih berharga baginya daripada hubungan dengan cucunya sendiri. Tapi untuk tidak peduli sama sekali, tidak menanyakan kabar Wildan, tidak merasa bersalah, tanyaku, masih tidak bisa menerima kenyataan ini. Guntur menghela napas panjang. Aku akan menemuinya. Secara langsung. Ini tidak bisa diselesaikan lewat telepon. Esok harinya, setelah memastikan Wildan sudah berada di sekolah, Guntur berangkat ke rumah ibunya. Aku merapikan rumah dengan gelisah, tidak bisa berkonsentrasi pada apapun. Pikiranku melayang pada berbagai kemungkinan. Apakah Bu Wati akan mengalah? Atau justru pertemuan itu akan memperkeruh keadaan? Sekitar 2 jam kemudian, Guntur kembali. Dari wajahnya yang pucat dan mata yang berkaca-kaca, aku langsung tahu jawabannya. Dia tidak mau mendengar. Lia, ucap Guntur dengan suara serak, menjatuhkan diri ke sofa. Dia bahkan tidak membiarkanku masuk sepenuhnya. Aku masih berdiri di teras ketika dia mengucapkan kata-kata yang menyakitkan. Aku duduk di sampingnya, memegangi tangannya yang dingin. Apa yang dia katakan, Mas? Guntur menatapku, matanya penuh dengan rasa sakit yang dalam. Dia bilang, dia lebih baik tidak punya anak daripada punya anak yang dikendalikan oleh istri. Dia menyebutmu perusak keluarga. Dia mengatakan lebih baik aku tidak pernah menikah daripada menikahimu. Suaranya pecah. Dia berkata, dia tidak mengakui Wildan sebagai cucunya. Rasa sakit yang tajam menusuk dadaku. Meski sudah menduga, mendengar pengakuan langsung dari Guntur tetap terasa seperti dihantam palu godam. Lalu, apa katamu? Tanyaku pelan. Aku memberikan ultimatum terakhir, jawab Guntur, menatap tangannya yang terkepal. Aku bilang, dia punya waktu 1 minggu untuk mempertimbangkan kembali sikapnya. Jika dalam 1 minggu dia tidak datang ke sini dengan permintaan maaf yang tulus, maka hubungan kita sebagai ibu dan anak akan aku pertimbangkan kembali. Apa reaksinya? Guntur menggeleng pelan. Dia tertawa. Tertawa sinis. Lia. Lalu dia bilang, silakan. Aku tidak butuh anak yang sudah dicuci otaknya oleh perempuan miskin. Kemudian dia menutup pintu tepat di hadapanku. Aku memeluknya erat. Di balik ketegarannya, aku bisa merasakan betapa hancur hatinya. Ditolak oleh orang yang melahirkannya, diusir dari rumah yang seharusnya menjadi tempatnya pulang. Mungkin kita terlalu terburu-buru, bisikku, tiba-tiba diserang keraguan. Mungkin dia butuh waktu untuk menerima. Tidak, Lia, potong Guntur dengan tegas. Ini sudah 5 tahun. 5 tahun dia memperlakukanmu dengan dingin. 5 tahun dia mengucilkan kita dari keluarga besarnya. Dan sekarang dia melukai anak kita. Ini bukan tentang waktu. Ini tentang pilihan. Dia berdiri dan berjalan ke jendela. Aku ingat dulu, ketika aku kecil, ibu selalu bilang, "Nak, yang paling penting dalam hidup ini adalah harga diri dan keluarga." Tapi sekarang, dia sendiri yang merusak keluarganya sendiri demi harga diri yang salah tempat. Apakah kita harus memutuskan hubungan sepenuhnya? Tanyaku dengan hati berat. Guntur berpaling menatapku. Kita tidak akan memutuskan hubungan, tapi kita akan menetapkan batasan yang jelas. Dia tidak akan diizinkan mengunjungi kita sampai dia bisa menghormati kita sebagai keluarga. Dia tidak akan lagi memiliki akses untuk melukai Wildan. Malam itu, setelah Guntur tertidur dengan wajah yang masih mengusung bekas kesedihan, aku menyelinap ke kamar Wildan. Bocah kecil itu sedang tertidur pulas, memeluk boneka beruangnya. Pipinya masih basah oleh air mata. Aku duduk di sampingnya, membelai rambutnya yang ikal. Maafkan Bunda, sayang. Bunda tidak bisa melindungimu dari sakit hati ini. Tiba-tiba, Wildan membuka matanya. Bunda, nenek benci sama aku ya? Hatiku terasa diremas. Tidak, sayang. Nenek sedang kebingungan. Terkadang orang dewasa juga bisa kebingungan. Seperti kamu kadang bingung memilih mau main apa. Tapi kata nenek jahat.
Aku dengar nenek bilang aku, anak haram. Aku menarik napas dalam. Kata-kata itu adalah kata-kata yang sangat tidak baik, Wildan. Itu kata-kata yang menyakiti hati. Tapi yang perlu kamu ingat, itu sama sekali tidak benar. Kamu adalah anak yang sangat diinginkan dan disayangi. Papa dan Bunda merencanakan kedatanganmu, menunggumu dengan penuh cinta. Kalau nenek nggak sayang sama aku nggak usah sayang sama nenek juga, kan? Tanyanya dengan polos. Aku memeluknya erat. Kita harus tetap berusaha menyayangi semua orang, sayang. Tapi, kita juga boleh menjaga hati kita dari orang yang menyakiti kita. Jadi untuk sementara, kita akan jaga jarak dulu dengan nenek, sampai dia belajar tidak menyakiti kita lagi. Wildan mengangguk pelan, meski aku yakin dia tidak sepenuhnya memahami. Aku lebih sayang papa sama bunda. Kalian gak pernah bilang kata-kata jahat. Air mataku jatuh menetes di rambutnya. Kami akan selalu menyayangimu, Wildan. Selamanya. Kembali ke kamar, kudapati Guntur sudah terbangun. Dia duduk di tepi tempat tidur, wajahnya terlihat tua oleh beban. Kamu dengar? Tanyaku lembut. Dia mengangguk, tidak bisa berkata-kata. Kami duduk berpelukan dalam diam, masing-masing memikirkan betapa rapuhnya fondasi sebuah keluarga, dan betapa kokohnya tembok yang bisa dibangun oleh kebencian. Besok, kata Guntur akhirnya, memecah kesunyian, aku akan menulis surat untuk ibu. Surat terakhir yang menjelaskan keputusanku. Jika dia tetap tidak mau mendengar, maka kita harus melanjutkan hidup kita tanpa kehadirannya. Aku hanya bisa mengangguk, merasakan betapa pahitnya kemenangan ini. Kami mungkin telah memenangkan pertempuran untuk harga diri dan perlindungan terhadap Wildan, tapi dalam prosesnya, kami kehilangan seorang ibu dan nenek. Dan tidak ada yang benar-benar menang ketika keluarga tercerai-berai oleh kebencian. Udara di acara arisan keluarga besar Guntur terasa begitu pengap, seolah setiap sudut ruangan dipenuhi oleh bisikan-bisikan tak kasat mata yang bergentayangan mencari mangsa. Aku duduk di kursi paling pinggir, berusaha tersenyum pada setiap saudara yang lewat, tapi yang kudapat hanyalah anggukan singkat atau tatapan yang cepat sekali berpaling. Wildan, yang biasanya berlarian dengan sepupu-sepupunya, kini hanya duduk manis di sampingku, menggenggam erat tanganku. Kenapa semua orang lihatin kita, Bunda? Bisik Wildan, matanya berkeliling dengan was-was. Aku mengelus punggungnya. Enggak, sayang. Bunda yang lagi hayalan aja. Tapi aku tidak sedang berhayal. Sejak kejadian di pesta ulang tahun Wildan, seluruh keluarga besar Guntur seolah memandang kami dengan kacamata yang berbeda. Mereka yang dulu ramah, kini menjaga jarak. Mereka yang dulu sering mengajakku mengobrol, kini sibuk dengan ponsel mereka ketika aku mendekat. Tiba-tiba, Bu Wati masuk ke ruangan dengan gaun yang mewah, dikelilingi oleh beberapa saudara perempuan yang selalu menjadi pengikut setianya. Tatapannya melayang ke arah kami, dingin dan tak berkedip, sebelum akhirnya berpaling dengan senyum tipis yang penuh arti. Lia, kamu baik-baik saja? Tanya Tante Maya, adik almarhum ayah Guntur, yang duduk di sampingku. Suaranya rendah, penuh perhatian asli yang langka di ruangan ini. Aku menghela napas. Sedikit berat, Tante. Tapi kami berusaha kuat. Dia memegangi tanganku. Dengarlah, sayang. Ibu Wati sudah bercerita banyak hal. Hal-hal yang sebaiknya tidak kusampaikan ulang di sini. Tapi sebagai seseorang yang mengenalmu selama 5 tahun ini, aku tahu itu tidak benar. Jantungku berdebar kencang. Apa yang dia katakan, Tante? Tante Maya melihat sekeliling dengan waspada sebelum membungkuk lebih dekat. Dia bilang kamu menggunakan ilmu tertentu untuk memikat Guntur. Bilang kamu sengaja hamil untuk menjebaknya. Bahkan, suaranya semakin rendah. Dia bilang kamu yang memutuskan hubungan antara Guntur dengannya. Aku merasa seperti ditampar. Tapi, itu tidak benar. Guntur yang memutuskan untuk menjaga jarak setelah dia melukai Wildan. Aku tahu, sayang. Tapi kamu tahu bagaimana keluarga besar ini. Mereka lebih suka gosip yang menarik daripada kebenaran yang membosankan. Tante Maya menghela napas. Bahkan ada yang bilang, warisan almarhum ayah Guntur yang seharusnya untuk Ibu Wati, sekarang diambil alih olehmu. Air mata mulai menggenang di mataku.
Kami justru yang selama ini menanggung hidupnya. Tante. Guntur memberinya uang bulanan yang cukup besar, membelikannya rumah. SHHH. Sayang. Tante Maya memotong dengan lembut. Kamu tidak perlu membela dirimu di hadapanku. Aku hanya ingin memperingatkanmu. Hati-hati dengan bisikan-bisikan ini. Mereka bisa lebih berbahaya daripada teriakan langsung. Saat kami berbicara, seorang sepupu Guntur yang bernama Andin mendekat dengan senyum yang terlalu manis. Lia, jarang banget ketemu sekarang. Katanya sibuk ya? Ngurusin rumah mewah yang baru. Aku memaksakan senyum. Rumah kami sederhana sekali, Din. Masih yang dulu. Oh iya. Andin berpura-pura terkejut. Tadi aku dengar kamu dan Guntur baru beli rumah di daerah Menteng? Katanya pakai uang. Lupa deh. Dia melengos dengan senyum penuh arti sebelum pergi bergabung dengan kelompok Bu Wati. Wildan menarik-narik lenganku. Bunda, aku mau pulang. Aku nggak suka di sini. Tante Maya mengangguk padaku. Pulang saja, Lia. Jangan memaksakan diri. Kadang lebih baik menjaga jarak sebentar daripada terus-menerus disakiti. Saat aku berdiri untuk berpamitan, Bu Wati tiba-tiba berbicara dengan suara yang cukup keras untuk didengar seluruh ruangan. Ya, memang lebih baik tinggal di rumah saja kalau tidak bisa menghormati keluarga suami. Daripada datang tapi membuat suasana tidak nyaman. Semua mata tertuju padaku. Pipiku terasa panas. Guntur, yang sedang berbincang dengan beberapa sepupu di teras, langsung masuk ke ruangan setelah mendengar komentar itu. Ada masalah, Ibu? Tanyanya dengan suara datar, tapi matanya berapi-api. Bu Wati tersenyum manis. Tidak ada masalah, Nak. Hanya kebetulan Lia mau pulang. Mungkin dia tidak betah dengan kami. Lia tidak betah dengan gosip dan fitnah yang disebarkan tentang dirinya dan anaknya, balas Guntur dengan tegas. Dan aku juga tidak betah melihat istri dan anakku diperlakukan seperti ini. Suasana ruangan langsung tegang. Andin menyela. Wah, Guntur, jangan marah-marah dong. Kami kan cuma khawatir sama kamu. Kata orang, kalau istri terlalu mendominasi, suami bisa. Bisa apa, Andin? Potong Guntur dengan dingin. Bisa bahagia? Bisa punya keluarga yang harmonis? Bisa melindungi anaknya dari fitnah keji? Dia memandang sekeliling ruangan, menatap setiap saudara yang hadir. Aku tahu ada banyak cerita yang beredar tentang keluargaku. Tapi izinkan aku memperjelas sekali untuk selamanya. Lia adalah istri sahku yang kucintai. Wildan adalah anak kandungku yang kubanggakan. Dan keputusan untuk membatasi hubungan dengan ibu adalah keputusanku sendiri, setelah dia menghina istri dan anakku di depan umum. Bu Wati berdiri, wajahnya pucat karena marah. Kamu berani mempermalukanku di depan keluarga? Mempermalukan. Guntur menggeleng. Ibu yang mempermalukan diri sendiri dengan menyebarkan cerita-cerita dusta. Ibu yang mempermalukan cucu ibu sendiri dengan menolaknya. Dia mengambil tangan Wildan dan tanganku. Kita pulang. Kita tidak butuh pengakuan dari orang-orang yang lebih percaya pada gosip daripada kebenaran. Di mobil, dalam perjalanan pulang, Guntur memegangi setir dengan erat. Maafkan aku, Lia. Aku seharusnya tidak membawamu ke acara itu. Aku terlalu berharap mereka akan berpihak pada kebenaran. Bukan salahmu, Mas, bisikku, memandangi Wildan yang sudah tertidur di kursi belakang. Aku hanya sedih. Sedih karena mereka lebih memilih untuk membenci daripada memahami. Mereka tidak membenci kita, Lia. Mereka hanya terlalu sibuk dengan kehidupan mereka sendiri sehingga lebih mudah mempercayai cerita yang dramatis daripada mencari tahu kebenaran. Malam itu, setelah menidurkan Wildan, aku berdiri di balkon kamar, memandangi bintang-bintang yang berkelip di langit gelap. Rasanya aneh, bagaimana sebuah keluarga yang seharusnya menjadi tempat berlindung, justru bisa menjadi sumber luka yang paling dalam. Guntur bergabung denganku, memeluk pundakku dari belakang. Kamu baik-baik saja. Aku menghela napas. Aku hanya berpikir, betapa mudahnya reputasi seseorang dihancurkan. Bertahun-tahun aku berusaha menjadi istri yang baik, ibu yang baik, menantu yang patuh, tapi semuanya bisa hancur dalam sekejap oleh bisikan-bisikan yang tidak benar.
Kebenaran akan terbuktikan dengan sendirinya. Sayang, biarkan waktu yang membuktikan siapa kita sebenarnya. Tapi dalam hatiku, aku tahu beberapa luka tidak akan pernah sembuh sepenuhnya. Beberapa noda tidak akan pernah hilang sepenuhnya. Malam ini, aku belajar pelajaran pahit bahwa dalam sebuah keluarga besar, kebenaran seringkali kalah oleh cerita yang lebih menarik untuk disebarkan. Dan yang paling menyedihkan, bukanlah fitnah yang diucapkan oleh Bu Wati, tetapi kesediaan keluarga besar itu untuk mempercayainya. Karena lebih mudah mempercayai bahwa aku adalah perempuan penghancur keluarga daripada menerima bahwa Bu Wati adalah ibu yang tidak bisa menerima pilihan anaknya sendiri. Minggu-minggu berlalu dalam sunyi yang getir. Kami memutuskan untuk fokus pada kehidupan kami bertiga, membangun kembali rasa aman yang sempat runtuh. Wildan perlahan mulai menunjukkan senyumannya lagi, meski masih sering bertanya tentang neneknya dengan nada sedih. Aku dan Guntur berusaha sekuat tenaga untuk menciptakan kenangan bahagia baru, mengisi akhir pekan dengan jalan-jalan ke taman atau sekadar memanggang kue bersama. Suatu Sabtu sore, ketika kami sedang asyik membuat kue brownies, bel pintu berbunyi. Guntur yang membukanya, terkejut melihat Pak De Heru, adik almarhum ayahnya, berdiri di depan pintu dengan tas ransel dan senyum lebar. "Pak De Heru, apa kabar? Kenapa tidak beri kabar dulu?" Sambut Guntur sambil memeluk pamannya itu. "Aku baru turun dari kapal, Nak. Dinas di luar kota selama 3 bulan. Langsung mampir ke sini karena kangen sama ponakanku," jawab Pak De Heru sambil menepuk punggung Guntur. Matanya kemudian beralih padaku dan Wildan. "Lia, Wildan, sudah besar sekali." Wildan yang biasanya malu dengan orang baru, justru langsung menyambut Pak De Heru dengan pelukan. Ada chemistry aneh antara mereka, seolah mereka sudah saling mengenal sejak lama. "Ayo masuk, Pak De. Kami sedang membuat brownies," ajakku sambil membersihkan tangan. Selama beberapa jam berikutnya, rumah kami kembali dipenuhi tawa dan cerita. Pak De Heru, yang bekerja sebagai nahkoda kapal barang, punya segudang pengalaman menarik untuk diceritakan. Wildan duduk di pangkuannya dengan mata berbinar, terpesona oleh petualangan pamannya itu. "Guntur, boleh aku lihat album foto lamamu?" tanya Pak De Heru tiba-tiba. "Aku penasaran, masih adakah foto-foto waktu kamu kecil dengan ayahmu?" "Tentu, Pak De. Aku ambilkan dari kamar." Sementara Guntur pergi, Pak De Heru memandangku dengan serius. "Aku dengar tentang masalah dengan Ibu Wati." Aku menghela napas. "Ya, Pak De. Situasinya cukup sulit. Dia selalu rumit," katanya dengan nada memahami. "Tapi jangan khawatir, kebenaran selalu punya cara untuk terungkap." Guntur kembali dengan beberapa album foto tua. Kami duduk bersama di sofa, membuka-buka kenangan masa lalu. Saat sampai pada album pernikahan ayah dan ibu Guntur, Pak De Heru tiba-tiba terdiam. "Ini," katanya sambil menunjuk sebuah foto di mana Bu Wati terlihat jelas sedang hamil muda. Dia hamil 3 bulan saat pernikahan ini. Guntur terkejut. "Apa? Tapi ibu selalu bilang mereka menikah setahun sebelum aku lahir." Pak De Heru menggeleng, wajahnya berkerut. "Aku tidak seharusnya membongkar rahasia ini, tapi setelah melihat bagaimana dia memperlakukan kalian." Dia mengambil napas dalam. "Kebenarannya, Ibu Wati hamil di luar nikah. Ayahmu terpaksa menikahinya. Keluarga mereka menutupi aib ini dengan mengatur pernikahan kilat." Ruang tamu kami mendadak senyap. Bahkan Wildan yang sedang asyik menggambar ikut terdiam, merasakan ketegangan di udara. Apa yang Pak De katakan?" Guntur bergumam pelan, wajahnya pucat. "Itu sebabnya Ibu Wati sangat terobsesi dengan gengsi dan penampilan," lanjut Pak De Heru dengan suara berat. "Dia membenci masa lalunya sendiri. Membenci fakta bahwa dia pernah terjatuh dan dipandang rendah oleh keluarga besarnya. Semua kesombongan dan sikapnya yang merendahkan orang lain, itu semua tameng untuk menutupi rasa malunya yang terdalam." Aku duduk terpaku, mencerna setiap kata. Sekarang semuanya mulai masuk akal. Kebenciannya yang begitu dalam padaku, kecurigaannya yang tak beralasan, penolakannya pada Wildan, semuanya adalah cermin dari aibnya sendiri yang tak pernah berhasil dia terima. Jadi, semua ini karena dia melihat pengulangan sejarah pada diriku. Bisikku.
Pak De Heru mengangguk. Dia melihatmu sebagai cermin yang memantulkan kesalahannya sendiri. Setiap kali melihatmu, dia diingatkan pada masa mudanya, pada aib yang berusaha dia kubur selama puluhan tahun. Guntur berdiri dan berjalan ke jendela, punggungnya tegang. Selama ini dia menghakimi Lia, menghina istriku, padahal dia sendiri. Suaranya tercekat. Bukan berarti kita harus membalasnya dengan cara yang sama, kataku dengan pelan. Justru, ini membuatku mengerti. Dia bukan monster yang jahat. Dia hanya wanita yang terperangkap dalam rasa malunya sendiri. Wildan mendekatiku. Bunda, kenapa Papa marah? Aku memeluknya. Papa tidak marah, sayang. Papa hanya sedih. Pak De Heru menutup album foto dengan hati-hati. Aku menceritakan ini bukan untuk kalian gunakan melawan Ibu Wati, tapi agar kalian mengerti. Terkadang, orang yang paling keras menghakimi adalah orang yang paling banyak dosa untuk disembunyikan. Malam itu, setelah Pak De Heru pergi dan Wildan tertidur, aku dan Guntur duduk di teras, memandangi bintang-bintang. Aku tidak tahu harus merasa apa, gumam Guntur. Marah? Iya. Tapi juga sedih. Sedih karena ibu ternyata hidup dalam kepura-puraan selama ini. Kita semua punya masa lalu yang ingin kita lupakan, Mas. Bedanya, sebagian dari kita belajar menerimanya, sementara yang lain membiarkannya menjadi racun yang merusak segala sesuatu di sekitarnya. Guntur memegang tanganku. Kamu terlalu baik, Lia. Setelah semua yang dia lakukan, kamu masih bisa bersimpati padanya. Ini bukan tentang baik atau tidak baik, Guntur. Ini tentang memahami bahwa terkadang, kebencian berasal dari rasa sakit yang tidak tersembuhkan. Kami duduk dalam diam beberapa saat, masing-masing memproses penemuan baru ini. Apa yang harus kita lakukan dengan informasi ini? Tanya Guntur akhirnya. Aku memandangnya. Kita simpan untuk diri kita sendiri. Ini bukan senjata untuk kita gunakan melawannya. Ini adalah kunci untuk memahami, bukan untuk menyakiti. Tapi dia menyakiti kita, menyakiti Wildan. Dan dua kesalahan tidak akan membuat sesuatu menjadi benar. Jawabku dengan lembut. Biarlah waktu yang membuktikan siapa kita sebenarnya. Biarlah konsistensi kita dalam berbuat baik yang akan menjawab semua fitnahnya. Guntur menggeleng, tapi ada senyum kecil di bibirnya. Kadang-kadang aku bertanya-tanya, dari mana kamu mendapatkan kekuatan dan kebijaksanaan seperti ini? Dari hidup, sayang. Dari tumbuh besar dalam keterbatasan yang mengajarku bahwa martabat seseorang tidak diukur dari masa lalunya, tapi dari bagaimana dia memperlakukan orang lain di masa sekarang. Malam itu, saat aku berbaring di tempat tidur, aku memandangi langit-langit kamar. Aku membayangkan Bu Wati muda, takut, hamil di luar nikah, dipaksa menikah untuk menutupi aib. Aku membayangkan betapa beratnya hidupnya, betapa dalam lukanya, sampai-sampai dia harus membangun tembok kebencian setinggi ini untuk melindungi dirinya sendiri. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, aku tidak merasa marah atau sakit hati. Aku justru merasa iba. Iba pada seorang wanita yang begitu membenci bayangannya sendiri, sampai dia harus menghancurkan semua cermin yang memantulkan kebenaran itu, termasuk cucunya sendiri. Kebenaran memang telah terungkap. Tapi bagiku, ini bukan tentang kemenangan atau pembalasan. Ini tentang pengertian yang membebaskan, pengertian yang memungkinkanku untuk akhirnya melepaskan semua rasa sakit dan mulai memaafkan. Udara di ruang tamu terasa tegang ketika Guntur memasukkan dokumen-dokumen ke dalam tas kerjanya dengan gerakan-gerakan yang tegas. Wajahnya, yang biasanya kalem, kini dipenuhi keteguhan hati yang tak tergoyahkan. Sudah 2 minggu sejak kunjungan Pak De Heru, dan selama itu pula Guntur melakukan investigasi diam-diam terhadap keuangan keluarganya. Kamu yakin dengan ini, Mas? Tanyaku dari ambang pintu, memegang cangkir teh yang masih mengepul. Ini langkah yang sangat drastis. Guntur mengangkat wajahnya, matanya berbinar dengan tekad yang jarang kulihat. Drastis? Iya. Tapi perlu, Lia. Selama ini aku terlalu lunak. Aku pikir dengan memenuhi segala kebutuhannya secara finansial, ibu akan perlahan-lahan menerimamu. Tapi yang terjadi justru sebaliknya.
Uangku digunakan untuk mendanai gaya hidup mewahnya, sekaligus menyebarkan fitnah tentang kita. Dia membuka laptopnya dan memutarkan beberapa rekaman suara. Dengar ini, Lia. Suara Bu Wati terdengar jelas, berbicara dengan salah seorang temannya. Guntur memberiku uang yang cukup untuk hidup 3 keluarga. Tapi itu memang hakku, sebagai ibu yang sudah membesarkannya sendirian. Sekarang uang itu dihabiskan perempuan itu dan anaknya. Ada rekaman lain di mana dia berbicara dengan Andin. Mereka hidup bermewah-mewah dengan uangku. Guntur sudah dibutakan. Tapi aku punya tabungan dari uang yang Guntur berikan, cukup untuk hidup beberapa tahun ke depan. Aku terduduk di kursi, merasa seperti ditampar. Jadi, selama ini dia menabung uang yang seharusnya untuk kebutuhan hidupnya, sementara terus menyebarkan cerita bahwa kitalah yang menghabiskan uang Guntur. Lebih parah dari itu, Guntur menjawab dengan suara datar. Dia menggunakan uang itu untuk membeli barang-barang mewah dan pamer kepada teman-temannya. Sementara untuk tagihan-tagihan rumah dan kebutuhannya, dia selalu minta tambahan dariku dengan alasan tidak cukup. Dia menutup laptop dengan keras. Cukup, Lia. Cukup sudah aku menjadi bank berjalan yang diperas untuk membiayai kebenciannya pada keluargaku sendiri. Pagi itu, Guntur pergi ke rumah Bu Wati dengan tas berisi dokumen lengkap tentang semua transfer keuangan yang pernah dia lakukan selama 5 tahun terakhir. Aku memilih untuk tinggal di rumah bersama Wildan, hati berdebar-debar membayangkan pertemuan itu. 3 jam kemudian, teleponku berdering. Dari seberang sana, terdengar suara Bu Wati yang histeris. Lia, suruh Guntur berhenti. Dia gila. Dia mau membiarkan ibunya sendiri mati kelaparan. Maaf, Bu. Ini urusan antara ibu dan Guntur. Aku tidak bisa ikut campur. Kamu yang menghasutnya. Aku tahu. Perempuan serakah. Kau tidak puas sudah merebut anakku. Sekarang mau merebut hartanya juga. Sebelum aku sempat menjawab, terdengar suara Guntur mengambil alih telepon. Lia, tutup telepon. Ini tidak ada urusannya denganmu. Kemudian telepon diputus. Wildan yang mendengar suara teriakan dari telepon mendekatiku dengan wajah cemas. Itu suara nenek? Kenapa nenek marah-marah lagi, Bunda? Aku memeluknya. Nenek dan papa sedang membicarakan hal penting. Sayang, tidak usah khawatir. Sore harinya, Guntur pulang dengan wajah lelah tapi lega. Dia langsung duduk di sofa dan menghela napas panjang. Sudah selesai? Tanyaku hati-hati sambil memberikannya segelas air. Dia tidak terima. Tentu saja, jawab Guntur. Tapi semua dokumen ada di depannya. Transfer bank selama 5 tahun terakhir. Semua tagihan yang aku bayarkan langsung. Bukti pembelian rumah yang atas namanya. Dia tidak bisa membantah. Lalu apa keputusannya? Aku beri 2 pilihan. Pertama, dia menjual rumah itu dan menggunakan uangnya untuk hidup sederhana. Kedua, aku akan stop semua tunjangan, tapi aku tetap akan bayarkan tagihan listrik, air, dan teleponnya langsung ke perusahaan. Untuk makan dan kebutuhan sehari-hari, dia harus mengatur sendiri dari uang tabungan yang selama ini dia kumpulkan. Aku mengerutkan kening. Tapi itu berarti dia harus hidup dengan standar yang sebenarnya, bukan standar yang dia pamer-pamerkan selama ini, potong Guntur. Dia punya tabungan hampir 1 miliar. Lia, uang yang seharusnya digunakan untuk hidupnya, tapi justru ditimbun untuk, aku bahkan tidak tahu untuk apa. Dan reaksinya? Marah besar. Mengancam akan melaporkanku ke polisi karena tidak memenuhi kewajiban sebagai anak. Tapi aku ingatkan bahwa kewajiban anak adalah memenuhi kebutuhan pokok orang tua, bukan memenuhi gaya hidup mewah. Dan dengan aku tetap membayarkan tagihan pokoknya, aku sudah memenuhi kewajiban itu. Aku duduk di sampingnya, memegangi tangannya. Ini berat untukmu, ya. Dia mengangguk, matanya berkaca-kaca. Berat, Lia. Tapi lebih berat lagi melihat istri dan anakku terus-menerus disakiti oleh orang yang seharusnya melindungi mereka. Aku sudah memilih. Dan pilihanku adalah kalian. Malam itu, telepon kami berderet tak henti-hentinya. Keluarga besar, teman-teman Bu Wati, bahkan beberapa tetangga,
Semua menelpon untuk memprotes keputusan Guntur. Kata mereka, seorang anak tidak pantas memperlakukan ibunya seperti itu. Guntur akhirnya mematikan teleponnya. Mereka hanya mendengar cerita dari satu sisi. Biarkan saja. Kebenaran akan terbuktikan dengan sendirinya. 2 hari kemudian, kami mendapat kunjungan tak terduga dari Tante Maya. Wajahnya tampak serius. Aku tahu ini bukan urusanku, katanya setelah duduk di ruang tamu. Tapi Ibu Wati datang ke rumahku kemarin. Dia bilang Guntur menghentikan semua bantuan keuangannya. Bukan menghentikan, Tante, koreksi Guntur. Aku hanya mengubah caranya. Tagihan pokok masih aku bayar. Tapi untuk uang belanja dan gaya hidup, dia harus menggunakan tabungannya yang cukup besar. Tante Maya menghela napas. Dia tidak bilang tentang tabungannya. Dia ceritanya Guntur meninggalkannya dalam kemiskinan. Sudah kuduga, gumam Guntur. Dan Tante percaya. Tidak sepenuhnya. Tapi yang membuatku khawatir, dia sekarang meminjam uang ke sana-sini dengan alasan Guntur sudah tidak memberinya uang lagi. Guntur menggeleng. Itu pilihannya, Tante. Aku sudah beri pilihan yang jelas. Dia yang memilih untuk tidak menjual rumah mewahnya dan hidup sesuai kemampuannya. Rumah itu adalah kebanggaannya, Guntur. Simbol bahwa dia sudah berhasil naik kelas. Dan itulah masalahnya, Tante, sahutku. Dia lebih mementingkan simbol daripada substansi. Lebih memilih terlihat kaya daripada benar-benar sejahtera. Tante Maya memandangi kami dengan penuh pertimbangan. Aku mengerti keputusan kalian. Memang sulit. Tapi tolong, jangan biarkan dia benar-benar terpuruk. Dia tetap Ibu Guntur. Kami tidak akan membiarkannya kelaparan atau kehausan. Tante, janji Guntur. Tapi kami juga tidak akan lagi membiayai kebenciannya pada keluarga kami. Setelah Tante Maya pergi, aku melihat Guntur berdiri di depan jendela, menatap kegelapan di luar. Apakah kita melakukan hal yang benar? Tanyanya pelan, lebih kepada dirinya sendiri daripada kepadaku. Kita melakukan apa yang harus dilakukan untuk melindungi keluarga kita. Jawabku, berdiri di sampingnya. Kadang, cinta yang tulus harus berani berkata, tidak. Tapi tetap terasa, seperti aku mengkhianati ibuku sendiri. Kamu tidak mengkhianatinya, sayang. Kamu justru mengajarkannya tentang tanggung jawab dan konsekuensi. Sesuatu yang seharusnya dia ajarkan padamu sejak kecil. Malam itu, saat kami berbaring di tempat tidur, Guntur bergumam pelan. Ini baru awal, bukan? Masih akan ada lebih banyak badai yang datang. Mungkin, jawabku sambil memegangi tangannya. Tapi selama kita bersama, kita bisa menghadapi apapun. Dan dalam hatiku, aku tahu ini benar-benar awal. Awal dari pelajaran pahit yang harus dijalani Bu Wati. Pelajaran bahwa karma tidak selalu datang dengan dramatis, tapi seringkali datang melalui konsekuensi alami dari pilihan-pilihan kita sendiri. 2 bulan telah berlalu sejak Guntur mengubah pola bantuan keuangan untuk Bu Wati. Awalnya, seperti yang diperkirakan, dia mencoba segala cara untuk mempertahankan gaya hidup mewahnya tanpa mengurangi pengeluarannya. Tapi karma mulai bekerja dengan caranya yang halus namun tak terelakkan. Suatu sore, ketika aku sedang menjemput Wildan dari sekolah, seorang ibu yang biasa bergaul dengan Bu Wati menghampiriku di parkiran. Lia, maaf mengganggu, kata Ibu Dian dengan suara berbisik. Aku hanya ingin bertanya, apakah benar suamimu sudah tidak memberi uang pada Bu Wati lagi? Aku menarik napas dalam. Mas Guntur masih menanggung semua kebutuhan pokok ibunya, Bu. Listrik, air, telepon, bahkan asuransi kesehatannya. Hanya uang tunai untuk belanja dan gaya hidup yang dihentikan. Ibu Dian mengangguk-angguk, tapi matanya masih penuh pertanyaan. Aneh sekali. Kemarin Bu Wati meminjam uang padaku. Katanya untuk biaya berobat. Tapi apa, Bu? Dia bilang Guntur sudah 3 bulan tidak memberinya uang. Padahal minggu lalu aku melihatnya membawa tas branded baru. Aku jadi bingung. Aku hanya bisa menggeleng. Saya tidak bisa berkomentar tentang itu, Bu. Yang pasti, Mas Guntur masih memenuhi semua kewajibannya sebagai anak. Ketika sampai di rumah, ku ceritakan pertemuan itu pada Guntur. Wajahnya tampak muram.
Sudah 3 orang yang menelponku minggu ini, katanya. Semua bercerita hal serupa. Ibu meminjam uang dengan alasan aku sudah tidak memberinya uang, sementara dia terlihat masih berbelanja barang mewah. Tabungannya pasti mulai menipis, gumamku. Dia terbiasa hidup dengan uang yang jauh melebihi kebutuhannya. Benar saja. Seminggu kemudian, kami mendapat telepon dari bank. Bu Wati mencoba mengambil pinjaman dengan jaminan rumahnya, tapi ditolak karena dokumen kepemilikan rumah masih atas nama Guntur, sesuatu yang tidak dia ketahui selama ini. Rumah itu memang aku yang beli dan aku yang bayar, jelas Guntur setelah menutup telepon. Tapi atas nama ibu. Tapi untuk pinjaman, bank memerlukan persetujuanku sebagai pemberi penghasilan tetap untuknya. Jadi dia benar-benar terjepit. Sepertinya iya. Dan sekarang dia mau tidak mau harus menjual beberapa barang mewahnya. Proses penurunan kelas Bu Wati ternyata berlangsung lebih dramatis dari yang kami bayangkan. Teman-teman sosialitanya yang dulu selalu memujinya, satu persatu mulai menjauh. Mereka yang dulu iri dengan gaya hidupnya, kini justru bersikap sinis melihat usahanya mempertahankan penampilan. Suatu hari, Tante Maya berkunjung lagi dengan cerita yang membuat hati kami terenyuh. Aku melihat Ibu Wati di pusat perbelanjaan kemarin. Ceritanya, dia sedang berdebat dengan sales di toko tas branded. Rupanya dia mau menjual kembali tas-tas koleksinya, tapi ditawar dengan harga yang sangat murah. Lalu, tanya Guntur dengan wajah serius. Dia marah-marah. Bilang itu tidak adil karena tasnya masih baru. Tapi salesnya bilang, barang secont tetap secont, berapapun harganya dulu. Aku bisa membayangkan betapa terpukulnya Bu Wati. Baginya, barang-barang mewah itu bukan sekadar benda, tapi simbol status dan harga diri. Yang lebih menyedihkan, lanjut Tante Maya, adalah ketika beberapa temannya lewat dan melihatnya. Alih-alih menolong, mereka justru berbisik-bisik dan tertawa. Aku lihat sendiri air mata di mata Ibu Wati. Guntur menutup matanya. Itu yang selalu dia takuti. Dihina dan direndahkan oleh orang-orang yang dulu dia pameri. Apakah kita harus membantunya? Tanyaku dengan hati berat. Tidak, jawab Guntur tegas. Ini pelajaran yang harus dia jalani. Selama ini dia hidup dalam kepura-puraan, dan sekarang dia harus menghadapi kenyataan. Tapi karma ternyata tidak berhenti di situ. Beberapa hari kemudian, kami mendapat kabar bahwa Bu Wati terpaksa menyewakan 2 kamar di rumah mewahnya kepada mahasiswa. Tentu saja, ini menjadi bahan gunjingan di kalangan teman-temannya. Bayangkan, kata Andin yang menelepon dengan suara penuh schadenfreude, ibu mertuamu sekarang jadi pemilik kos-kosan. Dari sosialita jadi juragan kos. Guntur langsung memotong pembicaraan. Itu pilihannya, Andin. Daripada meminjam uang ke sana-sini, lebih baik dia mencari penghasilan yang halal. Tapi di balik ketegasan Guntur, aku tahu hatinya tersiksa. Setiap malam, aku melihatnya berdiri di balkon, memandang ke arah rumah ibunya. Ada perang batin yang hebat dalam dirinya. Apakah aku terlalu kejam, Lia? Tanyanya suatu malam dengan suara bergetar. Keadilan bukanlah kekejaman, Mas, jawabku sambil memeluknya dari belakang. Kamu masih memberinya atap yang nyaman, listrik, air bersih, dan jaminan kesehatan. Itu lebih dari cukup untuk hidup yang layak. Tapi melihat ibuku, direndahkan oleh orang-orang yang dulu mendukungnya. Itu konsekuensi dari pilihannya sendiri, sayang. Dia yang memilih untuk bergaul dengan orang-orang seperti itu. Dia yang memilih untuk membangun hidup di atas penampilan dan gengsi. Suatu sore, bel pintu berbunyi. Aku yang membukanya terkejut melihat Bu Wati berdiri di depan pintu. Dia terlihat 10 tahun lebih tua dari usia sebenarnya. Matanya sembab, pakaiannya sederhana, sangat berbeda dari penampilan glamornya dulu. Bisa aku bicara dengan Guntur? Pintanya dengan suara parau. Aku mempersilakannya masuk. Guntur yang mendengar suaranya langsung keluar dari ruang kerja. Wajahnya tampak tegang. Ada apa, Ibu? Bu Wati duduk di kursi dengan tubuh yang agak membungkuk. Aku mau minta maaf. Kami saling pandang, terkejut. Maaf untuk apa, Ibu? Tanya Guntur hati-hati. Untuk semuanya.
Air mata mulai mengalir di pipinya. Aku sadar sekarang, semua ini akibat kesombonganku sendiri. Dia menatapku dengan mata berkaca-kaca. Lia, maafkan ibu. Ibu salah selama ini. Ibu terlalu sibuk dengan penampilan dan gengsi, sampai lupa apa yang benar-benar penting. Wildan yang mendengar suara neneknya keluar dari kamarnya. Dia berdiri di balik pintu, ragu-ragu. Bu Wati melihat cucunya dan menangis semakin menjadi. Wildan, nenek minta maaf. Nenek mengatakan hal-hal yang sangat jahat padamu. Guntur duduk di samping ibunya. Ibu, apa yang terjadi? Kenapa tiba-tiba? Tadi pagi, isaknya, aku bertemu dengan Bu Siti, teman lamaku dulu waktu kita masih miskin. Dia sekarang jadi penjual gorengan di depan rumah kosku. Tapi dia terlihat begitu bahagia. Anak-anaknya semua sukses, dan mereka sering menjenguknya dengan tulus. Dia mengusap air matanya. Sementara aku punya rumah mewah, tapi sepi. Punya banyak teman, tapi semuanya palsu. Punya anak yang sukses, tapi aku usir pergi. Ruang tamu kami sunyi, hanya terdengar isakan Bu Wati. Untuk pertama kalinya, dia terlihat begitu rentan dan manusiawi. Karma itu nyata, nak, bisiknya pada Guntur. Selama ini aku menyombongkan diri dan merendahkan orang lain. Sekarang aku yang direndahkan. Aku menolak cucuku sendiri. Sekarang aku hidup dalam kesepian. Guntur memeluk ibunya yang sedang terisak. Aku melihat matanya juga basah. Aku tidak meminta uangmu, nak, kata Bu Wati setelah agak tenang. Aku hanya ingin kalian memaafkanku. Aku ingin mengenal cucuku. Aku ingin punya keluarga lagi. Wildan perlahan mendekat. Nenek nggak bilang-bilang kata jahat lagi. Bu Wati menggeleng, tersenyum getir melalui air mata. Tidak lagi, sayang. Nenek sudah belajar. Kata-kata yang jahat hanya membuat hati sendiri yang sakit. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, Bu Wati makan malam bersama kami. Meski masih canggung, tapi ada kehangatan yang mulai tumbuh kembali. Saat mengantar pulang, Guntur memeluk ibunya erat-erat. Mulai besok, aku akan kembali memberimu uang tunai, ibu. Tapi dengan jumlah yang wajar, sesuai kebutuhan. Bu Wati menggeleng. Tidak perlu, nak. Aku sudah bisa mengatur keuanganku sendiri. Menyewakan kamar sudah cukup untuk hidup sederhana. Yang aku butuhkan adalah waktu untuk memperbaiki hubungan kita. Di mobil saat pulang, Guntur memegangi tanganku. Aku tidak menyangka akan melihat ibuku seperti itu. Kadang kita perlu jatuh terlebih dahulu sebelum bisa bangkit lagi, kataku. Dan terkadang, karma bukanlah hukuman, tapi pelajaran yang membawa kita kembali ke jalan yang benar. Melihat Bu Wati yang rendah hati itu, aku sadar bahwa jerat kesombongan memang nyata. Tapi jerat itu bisa dilepaskan ketika kita berani mengakui kesalahan dan memulai dari awal dengan kerendahan hati. Keesokan paginya setelah kunjungan Bu Wati, rumah kami terasa berbeda. Ada semacam kedamaian yang halus, seperti badai yang akhirnya reda setelah sekian lama mengamuk. Tapi di balik kedamaian itu, hatiku justru diliputi keraguan dan pertanyaan yang mengusik. Saat sedang menyiapkan sarapan, Guntur mendekatiku dari belakang dan memelukku. Terima kasih, Lia, bisiknya di telingaku. Terima kasih sudah menerima ibu tadi malam. Aku mematikan kompor dan berbalik menghadapnya. Aku hanya melakukan apa yang seharusnya, Mas. Tapi di dalam hatiku, gejolak perasaan berkecamuk. Bisakah aku benar-benar memaafkan begitu saja? Bisakah aku melupakan semua kata-kata pedas yang telah melukai anakku? Kamu terlihat berat, sayang, ucap Guntur, matanya menatapku dalam-dalam. Ada yang ingin kamu bicarakan? Sebelum sempat menjawab, teleponku berdering. Dari layar terpampang foto ibuku. Aku mengangkatnya dengan perasaan campur aduk. Lia, nak, suara ibuku yang lembut namun penuh kekuatan terdengar di seberang. Apa kabar? Sudah lama sekali kamu tidak menelepon. Maaf, Bu. Sedang banyak yang terjadi. Suaraku tercekat tanpa kusadari.
Ibuku langsung menangkap sesuatu. Ada masalah dengan keluarga Guntur lagi. Aku menarik napas dalam dan menceritakan semua yang terjadi. Dari kunjungan Bu Wati, permintaan maafnya, hingga keraguanku untuk memaafkan. Lia, kata ibuku setelah mendengar semuanya. Dengarkan baik-baik. Kebencian itu seperti racun yang kau minum sambil berharap orang lain yang keracunan. Dia sudah meminta maaf. Sekarang terserah kamu apakah mau membebaskan dirimu dari beban itu atau terus memeluknya. Tapi Bu, dia menyakiti Wildan. Kata-katanya. Aku tahu, Nak. Tapi lihatlah ini sebagai kesempatan untuk menunjukkan pada Wildan bagaimana menjadi pribadi yang besar. Bukan dengan balas membenci, tapi dengan memberi kesempatan kedua. Guntur yang mendengar pembicaraan kami mengangguk-angguk. Aku bisa melihat harapan di matanya. Tapi Bu, apakah aku tidak terlihat lemah jika begitu mudah memaafkannya? Ibuku tertawa kecil. Justru sebaliknya, Lia. Butuh kekuatan yang sangat besar untuk memaafkan. Lebih mudah untuk membenci, lebih mudah untuk menyimpan dendam. Tapi memaafkan? Itu adalah pilihan orang-orang kuat. Setelah menutup telepon, aku duduk di kursi dapur, memandangi tangan sendiri. Guntur duduk di hadapanku, memberikanku secangkir teh hangat. Aku tidak akan memaksamu, Lia, katanya dengan lembut. Ini adalah keputusanmu. Aku akan menghormati apapun yang kamu putuskan. Bagaimana perasaanmu, Mas? Kamu bisa memaafkan ibu sepenuhnya. Guntur menghela napas. Tidak sepenuhnya, jujur saja. Tapi aku melihatnya mencoba berubah. Dan sebagai anaknya, aku ingin memberinya kesempatan itu. Tapi kamu yang paling menderita dalam semua ini. Jadi keputusan ada di tanganmu. Wildan yang baru bangun tidur masuk ke dapur dengan mata mengantuk. Bunda, tadi mimpi nenek masakin aku martabak. Hatiku tersentak. Martabak? Iya, yang manis. Di mimpi, nenek tersenyum sama aku. Aku memeluknya erat. Mimpinya yang polos itu seperti tamparan halus dari alam bawah sadarnya yang masih merindukan hubungan dengan sang nenek. Sepanjang hari itu, aku merenungkan kata-kata ibuku. Benar, membenci itu melelahkan. Selama berbulan-bulan, kebencian pada Bu Wati seperti beban berat yang kupikul setiap hari. Tapi apakah aku siap melepaskannya? Sore harinya, Bu Wati menelepon. Suaranya masih ragu-ragu. Lia, ini ibu. Aku ingin mengajak Wildan jalan-jalan besok. Tapi hanya jika kamu mengizinkan. Ini terlalu cepat, Bu, jawabku, mencoba bersikap sopan tapi tegas. Aku mengerti. Suaranya terdapat sedikit kekecewaan. Mungkin kita bisa makan siang bersama dulu? Kamu dan aku saja. Untuk mengenal satu sama lain. Guntur yang mendengar pembicaraan itu mengangkat alis, menungguku menjawab. Baik, Bu. Akhirnya ku jawab setelah beberapa saat berpikir. Mari kita makan siang besok. Setelah menutup telepon, Guntur memandangku dengan penuh rasa terima kasih. Terima kasih sudah memberinya kesempatan, Lia. Ini bukan untuk dia, Guntur. Ini untuk kita. Untuk kedamaian keluarga kita. Keesokan harinya, aku dan Bu Wati duduk berhadapan di sebuah restoran sederhana. Jauh berbeda dari tempat-tempat mewah yang biasa dia kunjungi. Awalnya suasana canggung, sampai akhirnya dia memecah kebisuan. Lia, aku tahu kata maaf tidak cukup untuk menghapus semua yang telah kulakukan. Tapi izinkan aku menjelaskan. Dia bercerita tentang masa mudanya, tentang bagaimana dia selalu merasa inferior karena latar belakang keluarganya yang miskin, tentang pernikahan terpaksa yang harus dijalaninya, tentang perjuangannya yang penuh rasa malu. Aku membenci diriku sendiri, Lia. Dan ketika Guntur membawamu pulang, aku melihat cermin diriku yang muda, percaya diri meski sederhana, kuat meski banyak kekurangan. Dan alih-alih belajar darimu, aku justru membencimu karena kamu mengingatkanku pada segala sesuatu yang ingin kulupakan.
Apa ibu pikir dengan merendahkan kami, ibu akan merasa lebih baik? Tanyaku, berusaha menahan emosi. Tidak. Justru semakin dalamku benci, semakin hancur hatiku. Melihat Wildan tumbuh tanpa bisa dekat dengannya, itu menyiksaku setiap hari. Kenapa ibu tidak berubah lebih awal? Dia menghela napas. Kebanggaan, Lia. Aku terjebak dalam kebanggaan palsu. Baru ketika semua itu runtuh, ketika teman-teman palsuku meninggalkanku, aku menyadari bahwa yang paling berharga justru yang selama ini kusampingkan, keluargaku sendiri. Makan siang itu berlangsung selama 3 jam. Untuk pertama kalinya, kami benar-benar berbicara dari hati ke hati. Aku melihat penyesalan yang tulus di matanya, kerentanan yang tidak pernah kulihat sebelumnya. Saat pulang, dia memegangi tanganku. Terima kasih, Lia. Terima kasih sudah memberi ibu kesempatan. Aku belum sepenuhnya memaafkan, ibu. Tapi aku bersedia mencoba. Itu sudah lebih dari yang layak dapatkan. Malam itu, saat bercerita pada Guntur tentang makan siang kami, dia memelukku erat. Kamu wanita yang luar biasa, Lia. Aku tahu betapa sulitnya yang kamu lakukan hari ini. Aku melakukannya untuk kita, Guntur, dan untuk Wildan. Aku ingin dia belajar bahwa setiap orang pantas mendapat kesempatan kedua. Ketika menidurkan Wildan, dia bertanya, Bunda sudah tidak marah sama nenek lagi. Bunda masih sedih, sayang. Tapi Bunda akan berusaha untuk tidak marah lagi. Kalau nenek janji tidak bilang kata jahat lagi, aku mau maafin nenek, ujar Wildan dengan polosnya. Air mataku menetes. Dari mulut anak kecil ini, keluar kebijaksanaan yang melebihi usianya. Memaafkan memang tidak mudah, tapi melihatnya melalui mata seorang anak, ternyata terasa lebih sederhana. Bab ini dalam hidupku mengajarkan bahwa ujian terberat bukanlah ketika kita disakiti, tapi ketika kita harus memutuskan apakah akan terus disakiti dengan menyimpan dendam, atau membebaskan diri dengan memaafkan. Dan pilihan itu, meski sulit, sepenuhnya ada di tangan kita. Minggu-minggu berlalu setelah makan siang kami, dan Bu Wati mulai menjadi pemandangan yang lebih sering di rumah kami. Awalnya hanya kunjungan singkat, kemudian berkembang menjadi makan malam bersama setiap akhir pekan. Tapi ada sesuatu yang masih terasa, tidak autentik. Seperti ada lapisan tipis kepura-puraan yang masih menyelimuti setiap interaksi kami. Suatu Sabtu sore, Bu Wati datang dengan membawa banyak sekali bingkisan untuk Wildan. Mainan robot yang mahal, sepatu branded, dan setumpuk pakaian baru. Wildan, lihat apa yang nenek beli untukmu. Panggilnya dengan suara riang yang terdengar dipaksakan. Wildan melirik bingkisan-bingkisan itu, lalu menatapku dengan ragu. Terima kasih, nenek. Tapi Bunda bilang kita nggak boleh terima hadiah terlalu banyak. Bu Wati tersenyum kaku. Ah, Bunda hanya bercanda. Ini kan karena nenek sayang sama Wildan. Guntur yang melihat dari seberang ruangan mendekat. Ibu, ini terlalu berlebihan. Kami sudah bicara tentang hal ini. Tapi ini untuk cucuku, bantahnya, masih dengan senyum yang tidak sampai ke matanya. Aku hanya ingin membuatnya senang. Malam itu, setelah Bu Wati pulang, Guntur duduk di sampingku dengan wajah serius. Aku khawatir, Lia. Ibu seperti mencoba membeli cinta Wildan dengan hadiah, bukan dengan membangun hubungan yang tulus. Aku mengangguk pelan. Aku juga merasakannya. Seperti ada sesuatu yang masih dipaksakan. Kekhawatiran kami terbukti beberapa hari kemudian. Aku secara tidak sengaja bertemu dengan teman Bu Wati di supermarket. Ibu itu, yang dulu termasuk dalam lingkaran sosialitanya, menceritakan sesuatu yang membuatku tercengang. Bu Wati sekarang rajin sekali pamer tentang hubungan barunya dengan cucunya, katanya sambil tertawa kecil. Dia bilang Wildan sangat menyayanginya dan selalu minta dibelikan mainan mahal. Aku membeku. Apa? Tapi... Ah, saya tahu kok bagaimana sebenarnya. Lanjutnya dengan mata berbinar. Dia hanya berusaha menyelamatkan muka. Katanya agar orang tidak menganggap dia sudah diabaikan keluarga sendiri. Pulang ke rumah, hatiku merasa berat. Apakah semua permintaan maaf dan usaha pendekatannya selama ini hanya sandiwara?
Hanya upaya untuk menyelamatkan gengsinya di mata orang lain? Keesokan harinya, ketika Bu Wati berkunjung lagi, aku memutuskan untuk berbicara langsung. "Ibu, boleh kita bicara berdua saja?" pintaku setelah Wildan masuk ke kamarnya. Dia tampak sedikit gugup. "Tentu, Lia. Ada masalah?" Kami duduk di teras belakang. "Ibu, aku perlu kejujuran Ibu. Apakah Ibu benar-benar ingin membangun hubungan dengan kami? Atau ini hanya untuk menunjukkan pada orang lain bahwa Ibu masih diterima keluarga?" Wajahnya berubah. "Apa maksudmu, Lia?" "Tentu saja aku tulus. Kemarin aku bertemu dengan Ibu Sari. Dia bilang Ibu sering bercerita bahwa Wildan sangat menyayangi Ibu dan selalu minta dibelikan hadiah mahal. Padahal kami tahu itu tidak benar." Bu Wati terdiam, tangannya menggenggam erat tepi kursi. Aku hanya... Kami tidak butuh hadiah mahal, Ibu. Kami tidak butuh cerita-cerita palsu untuk orang luar. Yang kami butuhkan adalah kejujuran dan ketulusan." Air mata mulai menggenang di matanya. "Kamu tidak mengerti, Lia. Setelah semua yang terjadi, setelah aku jatuh dari posisiku, aku butuh sesuatu untuk dibanggakan. Hubungan dengan cucuku adalah satu-satunya yang bisa aku pamerkan sekarang." "Jadi ini masih tentang gengsi?" tanyaku, tidak bisa menyembunyikan kekecewaan. "Bukan seperti itu. Aku memang ingin hubungan yang tulus dengan kalian. Tapi aku juga butuh menunjukkan pada orang-orang bahwa aku masih punya keluarga. Bahwa aku tidak sendirian." Guntur yang mendengar pembicaraan kami keluar dan duduk di sampingku. "Ibu, kami bukan trofi untuk dipamerkan. Kami adalah keluargamu. Hubungan yang seharusnya dibangun dengan cinta dan kejujuran, bukan dengan kebohongan dan kepura-puraan." Bu Wati menunduk, bahunya terguncang oleh isakannya. Aku tahu itu. Tapi kebiasaan selama puluhan tahun, sulit untuk diubah. "Mulailah dengan jujur pada dirimu sendiri, Ibu," kataku dengan lembut. "Kami di sini. Kami bersedia memberi kesempatan. Tapi berhentilah menciptakan cerita-cerita palsu untuk orang luar." Apakah kalian masih mau memberiku kesempatan?" tanyanya dengan suara kecil. Guntur memegangi tangannya. "Tentu, Ibu. Tapi kali ini, jadilah diri sendiri. Jangan lagi berusaha menjadi orang yang bukan dirimu." Minggu-minggu berikutnya, perubahan kecil mulai terlihat. Bu Wati berhenti membawa hadiah-hadiah mahal. Sebaliknya, dia mulai membawa kue yang dia buat sendiri, meski sering gosong atau kurang manis. Dia mulai belajar mendengarkan Wildan bercerita tentang harinya, alih-alih memaksakan keinginannya sendiri. Suatu sore, dia datang dengan wajah berseri-seri. "Aku baru saja bertemu dengan Bu Sari di pasar. Dia bertanya tentang Wildan, dan aku jujur padanya." "Jujur bagaimana, Ibu?" tanyaku penasaran. "Aku bilang bahwa hubungan kami masih dalam proses perbaikan. Bahwa aku masih belajar menjadi nenek yang baik. Dan bahwa Wildan adalah anak yang luar biasa yang pantas dapat nenek yang lebih baik." Guntur tersenyum. Bagaimana reaksinya? Dia terkejut. Tapi kemudian, dia memelukku. Bilang itu adalah kata-kata paling jujur yang pernah dia dengar dariku. Perlahan-lahan, Bu Wati mulai belajar bahwa kejujuran, meski terasa rentan dan menakutkan, justru membawa kedamaian yang tidak pernah dia dapatkan dari semua kepura-puraannya. Suatu malam, saat kami sedang makan malam bersama, Wildan tiba-tiba berkata, "Nenek sekarang lebih lucu. Dulu nenek jarang ketawa." Bu Wati terkejut, lalu tersenyum. Senyum yang kali ini benar-benar sampai ke matanya. "Karena dulu nenek sibuk berpura-pura, sayang. Sekarang nenek belajar untuk menjadi diri sendiri." Sandiwara permintaan maafnya mungkin dimulai dengan kepura-puraan, tapi seiring waktu, kami melihat usaha tulusnya untuk berubah. Dia belajar bahwa meminta maaf bukan hanya tentang kata-kata, tapi tentang mengubah perilaku. Bukan tentang menyelamatkan gengsi, tapi tentang membangun hubungan yang sejati. Dan pelajaran terbesar yang kudapat dari bab ini adalah, memaafkan adalah proses, bukan peristiwa. Butuh waktu untuk membangun kepercayaan kembali. Butuh konsistensi untuk meyakinkan bahwa perubahan itu nyata. Tapi ketika dijalani dengan ketulusan,
bahkan hubungan yang paling rusak pun bisa diperbaiki. Satu kejujuran pada satu waktu. Perubahan pada Bu Wati memang tampak dari luar. Senyumnya lebih sering terlihat, caranya berbicara lebih lembut, dan kunjungannya ke rumah kami terasa lebih tulus. Tapi aku mulai menyadari bahwa perubahan eksternal itu hanyalah puncak gunung es. Di balik semua itu, ada pergolakan batin yang dalam yang masih dia hadapi sendiri. Suatu Kamis sore, aku memutuskan untuk mengunjunginya tanpa pemberitahuan sebelumnya. Aku membawa beberapa kue yang baru saja kubuat dan beberapa foto Wildan di acara sekolahnya. Ketika sampai di rumahnya, kudapati pintu depan terbuka sedikit. Dari dalam, terdengar suara Bu Wati yang sedang berbicara sendiri. Harus terus kuat. Mereka sudah memberimu kesempatan. Jangan sia-siakan ini, gumamnya dengan suara bergetar. Aku mengetuk pintu dengan pelan. Bu Wati, ini Lia. Beberapa saat kemudian, dia membukakan pintu. Matanya merah dan bengkak, seperti baru menangis. Lia, aku tidak menduga kamu akan datang. Aku membawa kue dan foto-foto Wildan, kataku, berusaha bersikap normal meski khawatir. Boleh aku masuk? Rumahnya terasa lebih hidup sejak dia menyewakan 2 kamarnya. Ada suara mahasiswa berbincang dari kamar atas, dan aroma masakan sederhana mengepul dari dapur. Tapi di balik kehidupan yang mulai normal itu, kesepian masih terasa menyelimuti ruang tamunya. Dia memandangi foto-foto Wildan yang kubawa dengan mata berkaca-kaca. Dia semakin besar. Aku sudah melewatkan begitu banyak momen. Masih ada banyak momen yang bisa ibu lewati bersamanya, kataku mencoba menghibur. Tapi dia menggeleng, air mata mulai menetes. Tidak akan sama, Lia. Aku ingat waktu Guntur seusia Wildan, dia selalu. Suaranya tercekat. Dia selalu menungguku pulang kerja dengan menggambar sesuatu. Dan sekarang Wildan bahkan tidak pernah menggambar untukku. Aku duduk di sampingnya, merasa iba. Itu butuh waktu, Bu. Wildan masih proses belajar mempercayai lagi. Aku tahu, dan itu salahku sepenuhnya. Dia menatap tangannya yang berkeriput. Kadang-kadang di malam hari, ketika sendiri seperti tadi, semua kenangan buruk yang kulakukan datang menghantuiku. Kata-kata keji yang kau ucapkan pada Wildan, caraku memperlakukanmu, semuanya seperti film yang terus diputar ulang di kepalaku. Setiap orang berhak untuk berubah, Bu. Untuk memulai baru. Tapi bisakah kita benar-benar memulai baru ketika masa lalu begitu kelam? Tanyanya dengan putus asa. Kadang aku bertemu dengan tetangga yang melihatku, dan dari mata mereka aku masih bisa membaca penghakiman. Atau ketika aku bertemu teman-teman lamaku, meski mereka tersenyum, aku tahu mereka masih mengingat semua keburukanku. Penderitaan batinnya mulai jelas bagiku sekarang. Ini bukan lagi tentang gengsi atau penampilan. Ini tentang penyesalan mendalam yang menggerogoti jiwanya dari dalam. Beberapa hari kemudian, Guntur pulang dengan wajah khawatir. Aku tadi mampir ke rumah ibu. Dia terlihat sangat hancur. Dia bilang dia tidak bisa tidur semalaman karena mimpi buruk tentang kejadian di pesta ulang tahun Wildan. Apakah kita terlalu menekannya? Tanyaku dengan cemas. Bukan kita yang menekannya, Lia. Ini adalah konsekuensi alami dari kesadarannya sendiri. Dulu dia tidak peduli, jadi tidak merasa bersalah. Sekarang dia mulai peduli, dan semua kesalahan masa lalu datang menghantuinya. Minggu itu, ketika Bu Wati datang untuk makan malam, aku memperhatikan betapa dia sering melamun. Saat Wildan bercerita tentang pertunjukan boneka di sekolahnya, Bu Wati hanya mengangguk-angguk dengan senyum tipis, tapi matanya kosong. Nenek dengar nggak cerita Wildan? Tanya Wildan dengan sedikit kecewa. Bu Wati tersentak. Maaf, sayang. Nenek sedang memikirkan sesuatu. Coba cerita lagi pada nenek. Tapi momen itu sudah lewat. Wildan hanya menggeleng dan kembali menyantap makanannya. Setelah Wildan tidur, Bu Wati duduk di teras dengan secangkir teh, menatap kosong ke kegelapan. Aku bergabung dengannya. Ada yang ingin ibu bicarakan? Tanyaku lembut. Dia menghela napas panjang. Aku ingat dulu, waktu Guntur kecil, dia juga suka bercerita tentang sekolahnya. Dan aku
Aku sering tidak mendengarkan karena sibuk memikirkan gosip atau penampilan. Air matanya mulai mengalir lagi. Sekarang ketika Wildan bercerita, aku berusaha keras untuk mendengarkan. Tapi suara di kepalaku sendiri terlalu berisik. Terlalu banyak penyesalan yang berteriak-teriak. Bu, ibu tidak bisa mengubah masa lalu. Tapi ibu bisa menentukan masa depan. Lebih mudah diucapkan daripada dilakukan, Lia. Suaranya bergetar. Kadang aku merasa tidak pantas mendapatkan kebahagiaan ini. Tidak pantas melihat senyum Wildan. Tidak pantas mendapat kebaikanmu. Guntur yang mendengar pembicaraan kami keluar dan duduk di samping ibunya. Ibu, hukuman terberat bukanlah yang diberikan orang lain pada kita, tapi yang kita berikan pada diri sendiri. Ibu sudah meminta maaf. Kami sudah memaafkan. Sekarang ibu perlu memaafkan diri sendiri. Tapi bagaimana caranya? Isaknya. Bagaimana caranya memaafkan diri sendiri ketika yang kulakukan begitu keji? Menuduh cucu sendiri sebagai. Dia tidak bisa melanjutkan. Dengan menerima bahwa ibu manusia yang bisa berbuat salah. Jawabku. Dengan belajar dari kesalahan itu. Dan dengan menjadi lebih baik ke depannya. Malam itu, sebelum pulang, Bu Wati memeluk kami erat-erat. Terima kasih tidak menyerah padaku. Terima kasih masih memberiku kesempatan. Setelah dia pergi, Guntur memandangku dengan wajah sedih. Aku tidak menyangka dia akan menderita seperti ini. Penyesalan yang tulus memang menyakitkan, Mas. Tapi ini adalah bagian dari proses penyembuhan. Dia harus melalui ini untuk benar-benar berubah. Beberapa minggu kemudian, suatu perkembangan tak terduga terjadi. Bu Wati mulai menulis jurnal. Dia menunjukkan padaku buku catatannya yang penuh dengan tulisan tangan yang rapi. Ini adalah surat permintaan maaf untuk setiap orang yang pernah kulukai, katanya dengan suara lembut. Tidak untuk dikirim, tapi untuk mengakui kesalahanku sendiri. Untuk melepaskan beban-beban ini. Di halaman pertama, tertulis surat untuk Wildan. Isinya penuh penyesalan dan janji untuk menjadi nenek yang lebih baik. Di halaman lain, surat untukku, mengakui semua prasangka dan perlakuan tidak adilnya. Bahkan ada surat untuk almarhum suaminya, meminta maaf karena tidak menjadi istri yang baik. Proses menulis ini ternyata menjadi terapi bagi jiwanya yang terluka. Perlahan-lahan, senyumnya mulai terlihat lebih tulus. Tatapannya tidak lagi kosong. Dan yang paling penting, dia mulai bisa benar-benar hadir saat bersama Wildan. Suatu sore, saat dia mendengarkan Wildan bercerita dengan penuh perhatian, aku melihat kedamaian di matanya untuk pertama kalinya. Dia sudah belajar bahwa penderitaan batinnya tidak akan hilang dengan cepat, tapi dengan menghadapinya, bukan melarikan diri, dia bisa mulai menyembuhkan lukanya sendiri. Dan pelajaran yang kudapat dari bab ini adalah, perubahan sejati tidak terjadi overnight. Butuh proses yang panjang dan seringkali menyakitkan. Tapi setiap langkah, sekecil apapun, membawa kita lebih dekat kepada versi diri yang lebih baik. Bu Wati mungkin masih menderita, tapi sekarang dia menderita dengan tujuan. Untuk menjadi manusia yang lebih baik, nenek yang lebih baik, dan ibu yang lebih baik. Udara pagi di halaman sekolah TK Bunga Matahari terasa segar dan penuh semangat. Anak-anak berlarian dengan seragam merah putih mereka. Sementara para orang tua mengantri untuk mengantar anak-anak mereka hingga ke pintu gerbang. Aku berdiri di samping Wildan, merapikan kerah bajunya yang sedikit terlipat. Sudah siap untuk hari yang menyenangkan, sayang? Tanyaku sambil menatap mata cerahnya. Wildan mengangguk antusias. Iya, Bunda. Hari ini ada pelajaran menggambar. Aku mau gambar keluarga kita. Ada Bunda, Papa, Wildan, dan Nenek. Hatiku hangat mendengarnya. Nenek pasti sangat senang kalau melihat gambarmu nanti. Namun, kebahagiaan pagi itu tidak berlangsung lama. Saat bel berbunyi menandakan waktu masuk, aku melihat seorang anak laki-laki yang lebih besar mendekati Wildan dengan langkah agresif. Aku mengenali anak itu, Raffi, anak dari salah satu teman Bu Wati dulu yang masih sering bergosip. "Hei, Wildan," kata mamaku, "kamu itu anak haram. Benar enggak?" Ejek Raffi dengan suara keras, membuat beberapa anak lain berhenti dan menatap. Wildan membeku di tempat. Wajahnya yang cerah tiba-tiba menjadi pucat.
Tangannya yang memegang erat tas bergambar mobil polisi bergetar kecil. Aku bukan, bisiknya. Suaranya hampir tidak terdengar. Bohong. Mamaku bilang nenekmu sendiri yang bilang begitu. Raffi mendorong bahu Wildan dengan kasar. Anak haram nggak boleh sekolah di sini. Aku sudah hendak melangkah mendekat ketika guru Wildan, Bu Siska, bergegas menghampiri mereka. Raffi, jangan berkata kasar seperti itu. Itu tidak baik. Tapi sebelum Bu Siska bisa melakukan sesuatu lebih lanjut, sesuatu yang tak terduga terjadi. Wildan, yang biasanya pendiam dan menghindari konflik, tiba-tiba berdiri tegak. Matanya yang biasanya lembut kini berbinar dengan keberanian yang belum pernah kulihat sebelumnya. Aku bukan anak haram. Suaranya kini jelas dan tegas, terdengar ke seluruh koridor. Aku anak papa dan bunda. Mereka menikah sebelum aku lahir. Itu dosa bilang kata-kata jahat seperti itu. Raffi terkejut dengan reaksi Wildan. Tapi mamaku bilang. Bunda aku bilang, kita nggak boleh nuduh orang tanpa bukti. Potong Wildan, sekarang dengan suara yang semakin percaya diri. Kamu minta maaf. Sekarang. Bu Siska tampak terkesima. Begitu pula dengan para orang tua lain yang menyaksikan kejadian itu. Aku sendiri berdiri dengan mata berkaca-kaca, campur bangga dan haru. Raffi, yang tidak menyangka akan dihadapi seperti ini, akhirnya menunduk. Maaf, Wildan. Aku cuma ngomong apa kata mamaku. Lain kali jangan nuduh orang sembarangan, kata Wildan, masih dengan suara tegas tapi sekarang sudah lebih tenang. Bu Siska kemudian membawa kedua anak itu ke ruang guru, sementara para orang tua lainnya mulai membisik-bisik. Beberapa melirikku dengan ekspresi malu, mungkin karena selama ini mereka juga mempercayai gosip yang beredar. Sore harinya, ketika aku menjemput Wildan, Bu Siska memintaku untuk singgah sebentar. Bulia, tadi pagi terjadi insiden antara Wildan dan Raffi, mulainya dengan wajah serius. Aku tahu, Bu. Aku menyaksikannya. Bu Siska mengangguk. Saya ingin mengatakan bahwa saya sangat bangga dengan Wildan. Dia menunjukkan keberanian dan keteguhan hati yang luar biasa untuk anak seusianya. Daripada menangis atau lari, dia memilih untuk membela diri dengan tegas dan benar. Terima kasih, Bu. Kami di rumah juga mengajarinya untuk berani membela kebenaran. Tapi saya khawatir ini adalah dampak dari gosip yang masih beredar di antara beberapa orang tua. Bu Siska tampak tidak nyaman. Beberapa ibu masih membicarakan kejadian di pesta ulang tahun Wildan beberapa bulan lalu. Aku menarik napas dalam. Jadi gosip itu masih berlanjut. Sayangnya, iya. Tapi setelah kejadian tadi pagi, saya pikir mereka akan berpikir dua kali untuk mempercayai gosip semacam itu. Wildan sudah membuktikan bahwa dia anak yang berani dan tahu membela diri. Dalam perjalanan pulang, Wildan duduk di kursi belakang dengan wajah tenang. Wildan, Bunda bangga sekali sama kamu tadi, kataku sambil menatapnya melalui kaca spion. Dia bohong, Bunda. Aku bukan anak haram, jawabnya dengan suara kecil. Bunda tahu, sayang. Dan kamu sudah membuktikannya dengan sangat baik. Tapi kenapa orang mau bilang hal jahat seperti itu? Karena, sayang, kadang-kadang orang dewasa juga bisa melakukan kesalahan. Mereka mempercayai cerita yang tidak benar tanpa mencari tahu kebenarannya dulu. Wildan terdiam sejenak. Nenek dulu juga bilang begitu, ya? Tapi sekarang nenek sudah baik. Ya. Nenek sudah belajar dari kesalahannya. Dan mungkin suatu hari nanti, orang-orang yang masih mempercayai cerita tidak benar itu juga akan belajar. Sesampainya di rumah, Wildan langsung bercerita pada Guntur tentang kejadian di sekolah. Wajah Guntur awalnya berkerut marah, tapi kemudian berubah menjadi bangga ketika mendengar bagaimana putra kami membela diri. Kamu pemberani sekali, Nak, puji Guntur sambil mengangkat Wildan tinggi-tinggi. Papa bangga padamu. Malam itu, kami memutuskan untuk menelepon Bu Wati dan menceritakan kejadian tersebut. Awalnya dia terdiam, lalu kami mendengar suara isakannya di seberang telepon. Ini semua salahku, bisiknya dengan suara hancur. Gosip yang kusebarkan masih terus beredar dan sekarang membayangi Wildan. Tapi lihatlah,
Ibu, sahut Guntur. Wildan justru tumbuh menjadi anak yang kuat dan berani melalui semua ini. Dia belajar membela kebenaran. Boleh aku bicara dengan Wildan? Pinta Bu Wati. Guntur memberikan telepon pada Wildan. Nenek? Iya, aku baik-baik saja. Tadi aku ingat apa yang Papa ajari. Harus berani bilang yang benar. Kami tidak bisa mendengar apa yang dikatakan Bu Wati, tapi melihat ekspresi Wildan yang mulai tersenyum. Iya, Nenek. Aku sudah maafin Raffi. Kata Bunda, kita harus bisa maafin orang yang nyesal. Nenek juga dulu nyesal, kan? Makanya aku maafin Nenek. Air mataku jatuh mendengar kata-kata polosnya. Dalam kepolosan anak berusia 5 tahun ini, tersimpan kebijaksanaan yang seringkali tidak dimiliki oleh banyak orang dewasa. Setelah telepon ditutup, Guntur memelukku erat. Dia kuat, Lia. Lebih kuat dari yang kita kira. Karena dia tahu dia dicintai, Mas. Anak yang tahu dirinya dicintai akan selalu punya keberanian untuk membela kebenaran. Keesokan harinya, ketika mengantar Wildan ke sekolah, beberapa orang tua mendekatiku dengan wajah malu. Bu Lia, kami ingin minta maaf, kata salah satu ibu. Kami dulu mempercayai cerita-cerita yang tidak benar tentang keluarga Anda. Wildan anak yang baik dan berani, tambah ibu lainnya. Kemarin kami semua melihat sendiri bagaimana dia membela diri dengan sopan tapi tegas. Aku tersenyum. Terima kasih. Yang penting sekarang kita semua sudah tahu kebenarannya. Wildan, yang mendengar percakapan itu, mendekat dan memegangi tanganku. Bunda, aku mau masuk sendiri hari ini. Aku sudah besar. Dia kemudian berjalan dengan percaya diri melewati gerbang sekolah, mengangkat tangannya untuk melambaikan tangan padaku. Di wajah kecilnya, terbaca sebuah keyakinan baru, keyakinan bahwa kebenaran akan selalu menang, asalkan kita punya keberanian untuk memperjuangkannya. Dan dalam hatiku, aku tahu bahwa anakku tidak lagi menjadi korban gosip keji, tapi telah tumbuh menjadi pahlawan bagi kebenaran itu sendiri. Sebuah pelajaran berharga bahwa terkadang, dari luka yang paling dalam, akan tumbuh kekuatan yang paling perkasa. 6 bulan telah berlalu sejak insiden di sekolah Wildan. Musim hujan telah berganti dengan kemarau, dan begitu pula musim kesedihan dalam keluarga kami telah berganti dengan musim penuh harapan. Pagi ini, sinar matahari memasuki ruang keluarga kami dengan lembut, menerangi setiap sudut yang dulu pernah diselimuti awan kelam. Bunda, lurus nggak ikatannya? Tanya Wildan dengan suara riang, berdiri di depan cermin dengan seragam barunya yang masih kaku. Hari ini adalah hari istimewa, acara pentas seni akhir tahun di sekolahnya, dan untuk pertama kalinya, Bu Wati akan hadir sebagai nenek yang mendukung, bukan sebagai penonton yang penuh prasangka. Aku membetulkan dasi kecilnya. Sempurna, sayang. Nenek pasti bangga melihatmu. Guntur datang dari belakang sambil mengangkat kamera. Persiapan dokumentasi sudah lengkap. Hari ini Papa akan jadi fotografer khusus untuk panggung pertamamu. Bel pintu berbunyi, dan Wildan langsung berlari ke depan. Nenek datang. Bu Wati berdiri di ambang pintu dengan gaun sederhana berwarna biru muda, senyumnya tulus dan mata yang berbinar. Dalam genggamannya terdapat sebuah bingkisan kecil yang dibungkus kertas coklat sederhana. Untuk panggung pertamamu, sayang, katanya sambil menyodorkan bingkisan itu pada Wildan. Wildan membuka bingkisan itu dengan hati-hati. Isinya adalah sebuah kalung berbentuk setengah hati dari kayu, dengan tulisan, Nenek, di satu sisi. Ini separuhnya, jelas Bu Wati dengan suara lembut. Nenek punya yang separuh lagi. Dia mengeluarkan kalung serupa dari dalam blusnya. Ini artinya, kapanpun kamu butuh nenek, nenek selalu ada untukmu. Wildan memeluknya erat. Aku akan pakai ini di panggung nanti. Di sekolah, suasana sudah riuh dengan orang tua dan anak-anak. Bu Wati duduk di antara kami, tangannya sesekali meraih kalung di dadanya, seperti mencari kekuatan. Ketika Wildan naik ke panggung dengan kelompok dramanya, aku melihat mata Bu Wati berkaca-kaca. Tidak pernah kubayangkan bisa mengalami momen seperti ini, bisiknya sambil memegangi tanganku. Dulu aku terlalu buta untuk menyadari bahwa kebahagiaan sederhana seperti inilah yang paling berharga. Pertunjukan Wildan sederhana namun penuh makna.
Mereka mementaskan cerita tentang keluarga beruang yang belajar memaafkan. Wildan memerankan anak beruang yang dengan berani membela kebenaran. Saat dia mengucapkan dialog, kebenaran mungkin tersembunyi sementara waktu, tapi cinta dan kejujuran akan selalu menang. Aku melihat Bu Wati mengusap air matanya. Setelah pertunjukan, ketika kami semua berkumpul di halaman sekolah, sesuatu yang tak terduga terjadi. Beberapa orang tua yang dulu ikut menyebarkan gosip tentang kami mendekat dengan wajah malu. Bu Wati, Lia, kami ingin meminta maaf, kata Ibu Sari, yang dulu termasuk dalam lingkaran sosialita Bu Wati. Kami sadar, selama ini kami ikut-ikutan mempercayai cerita yang tidak benar. Bu Wati tersenyum, wajahnya damai. Tidak perlu meminta maaf padaku. Justru aku yang harus berterima kasih. Karena melalui kejatuhanku, aku belajar menjadi manusia yang lebih baik. Ibu Sari terkejut dengan perubahan sikap Bu Wati. Kamu sangat berbeda. Karena aku akhirnya belajar menjadi diriku sendiri, bukan versi yang orang lain harapkan, jawab Bu Wati dengan tenang. Dalam perjalanan pulang, Wildan tidak berhenti bercerita tentang pengalaman panggung pertamanya. Tadi waktu aku lihat nenek, papa, dan bunda di barisan depan, aku jadi nggak grogi lagi. Rumah kami sekarang terasa berbeda, lebih hangat, lebih hidup. Mungkin furniturnya masih sama, dindingnya masih berwarna sama, tapi energinya telah berubah total. Ada kedamaian yang menggantikan ketegangan, tawa yang menggantikan bisikan-bisikan sedih. Minggu-minggu berikutnya diisi dengan momen-momen sederhana yang berharga. Bu Wati sekarang menjadi bagian tetap dari kehidupan kami. Makan malam bersama setiap Jumat, menemani Wildan bermain di taman setiap Minggu pagi, bahkan membantu mengajarinya membaca dengan kesabaran yang tak pernah kulihat sebelumnya. Suatu sore, saat kami duduk di teras melihat Wildan belajar naik sepeda tanpa roda bantu, Bu Wati berkata dengan suara haru, "Dulu, waktu Guntur seusia Wildan, aku terlalu sibuk bekerja sampai tidak sempat menikmati momen-momen seperti ini. Sekarang Tuhan memberiku kesempatan kedua melalui Wildan. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk memulai, Bu," jawabku sambil tersenyum. "Hidup ini aneh, Lia," gumamnya. "Aku menghabiskan separuh hidupku mengejar sesuatu yang kukira akan membuatku bahagia. Uang, pengakuan, status. Tapi ternyata kebahagiaan sejati ada di sini." Dia menunjuk ke arah Wildan yang sedang tertawa gembira karena berhasil mengayuh sepedanya beberapa meter tanpa jatuh. Dalam tulusnya senyum cucuku, dalam hangatnya keluarga yang menerimaku apa adanya. Malam itu, setelah Bu Wati pulang, Guntur memelukku erat. Aku tidak pernah membayangkan kita akan sampai di sini. Setelah semua badai yang kita lalui. Justru karena badai itulah kita bisa menghargai kedamaian ini, Mas, bisikku. Seperti pelangi yang hanya muncul setelah hujan reda. Hari-hari berlalu, musim berganti, dan luka-luka lama mulai sembuh, meninggalkan bekas yang tidak lagi perih, tapi mengingatkan kita akan kekuatan yang kita miliki untuk bertahan. Bu Wati sekarang menjadi nenek yang penyayang bagi Wildan, dan seorang sahabat bagiku. Dia tidak lagi menjadi wanita sombong yang dulu kami kenal, tapi seseorang yang rendah hati, penuh syukur, dan bijaksana. Suatu pagi, aku menemukan secarik surat di bawah pintu. Tulisan tangan Bu Wati yang rapi terbaca jelas. "Untuk Lia, Guntur, dan Wildan tercinta. Hari ini, saat melihat kalian tertawa bersama di meja makan, aku menyadari sesuatu. Kebahagiaan tidak pernah hilang. Kadang kita hanya lupa di mana mencarinya. Terima kasih telah mengingatkanku bahwa kebahagiaan sejati ada dalam kejujuran, dalam memaafkan, dan dalam cinta tanpa syarat. Kalian adalah keluarga terindah yang tidak pernah aku impikan, tapi yang selalu aku butuhkan. Dengan penuh cinta, Ibu Nenek." Aku menyimpan surat itu di dalam laci khusus, bersama foto-foto kebahagiaan kami yang terkumpul dalam beberapa bulan terakhir. Foto Bu Wati dan Wildan membuat kue bersama, foto kami bertiga di taman, foto Guntur dan ibunya yang akhirnya bisa tertawa bersama tanpa beban. Wildan sekarang tumbuh dengan percaya diri, tahu bahwa dia dicintai oleh keluarganya yang lengkap. Dia belajar bahwa orang bisa berubah, bahwa maaf memiliki kekuatan untuk menyembuhkan, dan bahwa keluarga bukan tentang kesempurnaan, tapi tentang saling mendukung dalam ketidaksempurnaan. Dan dalam keheningan malam ini,
Saat ku memandangi keluarga kecilku yang sedang tertidur pulas, aku tersenyum. Perjalanan kami memang berliku, penuh dengan air mata dan luka. Tapi setiap langkah, setiap tantangan, dan setiap pelajaran telah membawa kami ke tempat ini. Tempat di mana cinta akhirnya menang, di mana pengampunan menyembuhkan, dan di mana kebahagiaan yang sejati, yang sederhana dan tulus, akhirnya kembali ke rumahnya.